Dikui dengan cepat mundur beberapa langkah dan mengangkat kepalanya, melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Lagi pula, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh publik, karena mereka jelas tidak ingin ada orang luar melihat ini. Namun, suara ini begitu dekat sehingga di samping telinganya, namun dia tidak melihat ada orang yang mendekat sama sekali. Secara alami, dia merasa waspada di hatinya. Yun Che, mengenakan pakaian latihan sederhana berwarna putih, perlahan turun dari langit dan mendarat di sisi Feng Mo. Di antara murid-murid yang baru dipromosikan dari Freezing Snow Hall, banyak yang melihat Yun Che sebelumnya. Namun, Yun Che bersarang di ruang budidaya Istana Phoenix S ke-36 selama 3 bulan, bahkan tidak mengambil setengah langkah pun. Jadi, selain orang-orang yang berada di aula utama salju pembekuan hari itu, tidak ada satu orang pun di Divine Ice Phoenix Sekte yang pernah melihat Yun Che. Bagi Dikui, ini adalah wajah yang sama sekali tidak dikenal. Selain itu, keberadaan realem mendalam Sovereign mengubah semua kewaspadaan Dikui menjadi jijik, jadi itu seseorang datang ke pengadilan Deat. Suaranya tiba-tiba terhenti, karena dia melihat Ice Phoenix terukir jade di bahu Yun Che yang mewakili status seorang murid Ice Phoenix Palace. Dia langsung menatap kosong, lalu tanpa sadar berteriak, Kamu adalah Yun Che. Itu hanya Yun Che, yang ketenarannya meledak untuk waktu yang singkat 3 bulan yang lalu, yang menjadi murid Ice Phoenix Palace dengan kekuatan mendalam dari realem alam Sovereign mendalam. Tidak mungkin ada orang lain di seluruh Divine Ice Phoenix Sect. Kakak senior, Yun Che, melihat Yun Che yang mendarat di sampingnya, bibir Feng Mo sedikit bergetar. Dia, yang tidak menyerah di bawah penindasan dan penghinaan yang kejam, sebenarnya memiliki air mata mengalir di matanya saat ini. Di alam dewa ini yang hukum rimbanya bahkan lebih kejam daripada alam rendah, dia tidak menyangka bahwa Yun Che, yang sudah memasuki Ice Phoenix Palace, benar-benar akan datang karena transmisi suaranya untuk bantuan. Yun Che, nama ini, terdengar sangat akrab. Liu Hang, yang ada di belakangnya, menyipitkan matanya. Kakak senior Liu, dia adalah Yun Che yang dengan serius melukai keponakan Master Hall utama 3 bulan lalu. Kata Dikui terburu-buru. Tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku. Liu Hang berjalan ke arah Yun Che yang tiba-tiba turun dari langit dengan senyum di wajahnya, jadi itu adalah kakak senior Yun Che yang terkenal. Kakak senior menunjukkan bakat luar biasa 3 bulan lalu, berturut-turut mengalahkan 2 praktisi cara surgawi dan dibuat sebagai pengecualian untuk diterima sebagai murid Ice Phoenix Palace. Betapa mengagumkan dan mengagumkan. Saya tidak berharap memiliki kekayaan untuk bertemu Anda secara langsung. Saya benar-benar beruntung, ya. Petik 2. Wajah Dikui penuh kehati-hatian. Meskipun kekuatan yang mendalam Yun Che hanya di realem mendalam Sovereign, dia masih murid Ice Phoenix Palace, dan bahkan diambil secara pribadi oleh Mu Bingyun tanpa perlu pemeriksaan. Sebagai murid aula salju pembekuan, dia selalu memiliki semacam perasaan rendah hati di depan murid Ice Phoenix Palace. Liu Hang juga bertindak rendah hati, menyebut Yun Che dengan hormat sebagai kakak senior. Namun, meskipun ada rasa hormat dalam ekspresinya, pasti tidak ada rasa takut. Sedemikian rupa sehingga di kedalaman matanya, dia jelas membawa sedikit rasa jijik. Yun Che berjongkok dan memeriksa luka Feng Mo. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu Liu Hang dan Dikui, saat dia bertanya dengan nada datar, kaulah yang mengalahkannya. Betul, Liu Hang mengangguk sambil tersenyum. Alasan, petik 2. Mengajar saudara-saudara junior yang tidak mengerti aturan, pelajaran adalah tugas kita kakak-kakak senior. Apa yang dipikirkan senior brother Yun Che? Liu Hang masih tersenyum. Mereka ingin merampok benih Snow Silletku, batuk. Batuk. Feng Mo berteriak dengan suara bergetar. Namun, saat dia berbicara, ekspresinya berubah lagi ketika dia berbicara dengan nada panik, kakak senior Yun Che. Aku, Feng Mo, sudah sangat bersyukur bahwa kamu bisa datang. Tapi kedua orang ini, sangat kuat, bahkan lebih dari Ji Han Feng. Kekuatan mereka yang luar biasa berada di tingkat ke-7 dari alam asal surgawi. Terutama Liu Hang, ia memiliki sepupu yang lebih tua bernama Mu Yizu, yang adalah murid kepala istana SS pertama. Kami tidak dapat, mampu menyinggung di semua, cepat pergi. Tempat ini adalah aula salju pembekuan, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Feng Mo meminta bantuan Yun Che melalui transmisi suara karena dia ingin menggunakan status murid Ice Phoenix Palace Yun Che untuk menakuti Liu Hang dan Dikui, tetapi kepala murid istana S Phoenix pertama. Jika dia tahu sepupu tua Liu Hang memiliki identitas yang mengerikan, dia pasti tidak akan meminta bantuan Yun Che melalui transmisi suara. Baiklah, berkonsentrasilah untuk mengumpulkan energimu, jangan bicara. Alis Yun Che bergerak, saat ia meletakkan telapak tangannya ke punggung Feng Mo, dengan cepat mengumpulkan energi spiritual dunia dan mengirimkannya ke tubuh Feng Mo. Seolah-olah aliran air dingin yang menyegarkan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya, langsung meredakan rasa sakitnya, menyebabkan pikirannya bahkan menjadi jernih tiba-tiba. Wajah Feng Mo menunjukkan ekspresi terkejut, hampir tidak berani mempercayai sensasi yang dia rasakan dari tubuh dan pikirannya. Mendengar Feng Mo meneriakkan nama terhormat, Mu Yizu, di Yun Che, sudut mulut Liu Hang melebar seketika saat ekspresinya menjadi lebih sombong. Dengan dukungan besar seperti Mu Yizu, dia sama sekali tidak takut sebagian besar murid Ice Phoenix Palace, jadi bagaimana dia bisa takut Yun Che, yang datang dari alam yang lebih rendah, dengan kekuatan yang mendalam yang bahkan tidak cocok dengan yang terendah dari kelompok itu dan hanya masuk Ice Phoenix Palace mengandalkan bakat luar biasa. Anda di sini untuk merampoknya dari benih Snow Silletnya. Setelah membuat kondisi Feng Mo stabil, Yun Che memindahkan tangannya dari tubuhnya. Perlahan berdiri, dia melihat tanpa ekspresi ke arah mereka. Hahaha, Liu Hang tertawa, cukup terhibur.
Feng Mo sudah secara sukarela membantunya mengambil nama, Mu Yizu, yang menyelamatkannya bahkan dari membuang-buang energi untuk kata-kata itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan, jika aku mengatakan ya? Tidak mungkin, bahwa saudara senior Yun Ce ingin membuat hal-hal sulit bagi kita untuk sepotong sampah seperti itu. Sangat sederhana, kilatan dingin yang berbahaya muncul dalam mata acuh tak acuh Yun Ce, serahkan semua benih snow silk pada Anda dan mematahkan lengan kiri Anda sendiri, maka Anda dapat enyahlah. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Liu Hang langsung membeku, sementara ekspresi Di Kui juga tiba-tiba berubah. Bahkan Feng Mo yang akan mendesak Yun Ce untuk pergi lagi juga benar-benar kaget di sana, tidak berani mempercayai telinganya sama sekali. Hahaha. Liu Hang mulai tertawa terbahak-bahak, saudara senior Yun Ce benar-benar orang yang menarik, untuk membuat lelucon besar pada pertemuan pertama kami. Petik 2. Tatapan Di Kui juga menjadi agak jahat, tidak membuat suara saat mengejek. Kata-kata Yun Ce lebih baik menjadi lelucon, jika mereka benar-benar akan menjadi sangat lucu. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melakukannya secara pribadi. Tetapi jika itu masalahnya, apa yang akan pecah tidak hanya satu lengan. Yun Ce juga mulai mencibir. Yun Ce, ekspresi Liu Hang menjadi muram, karena nadanya juga berubah dingin. Aku memanggilmu kakak senior sebelumnya untuk memberimu wajah, sebaiknya kau tidak berterima kasih. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah Anda menjadi murid Ice Phoenix Palace, Anda dapat bertindak tidak terkendali di depan kami? Di aula salju pembekuan kami, di sana juga ada banyak orang yang Ice Phoenix Palace Anda tidak sanggup untuk menyinggung. Selain itu, Anda hanya sampah rendah dari alam yang lebih rendah. Kultivasi Anda bahkan lebih merupakan lelucon raksasa di Ice Phoenix Palace. Petik 2. Aku dengar kamu tidak berani keluar selama 3 bulan setelah menyinggung Master Balai Utama dan sekarang benar-benar datang sebelum kita untuk menunjukkan otoritas, ejek Di Kui. Jika itu adalah murid hall salju pembekuan lainnya, mereka mungkin benar-benar telah diterima oleh tebingmu. Sayang sekali, tetapi Anda menemukan target yang salah. Saya bukan sampah seperti Ji Han Feng. Adapun kakak senior Liu Hang, ia bahkan lebih dari seseorang yang Anda tidak mampu menyinggung dalam 10 kehidupan. Pergilah sekarang dan kakak senior Liu Hang dan aku akan membiarkanmu pergi seperti kentut atau yang lain. Ini adalah wilayah balai salju pembekuan kami, Anda tahu. Konsekuensinya akan sangat jelek. Ketika saat itu tiba, Anda tidak hanya akan menjadi lelucon Ice Phoenix Palace, Anda juga akan menjadi lelucon di Freezing Snow Hall. Petik 2. Yun Ce tidak lagi berbicara. Mengulurkan lengannya, Heaven's Meeting Sword sudah ada di tangannya. Langkah kakinya tidak cepat atau lambat, saat dia memaksa jalan lurus ke arah Di Kui dan Liu Hang. Kakak senior Yun Ce, Feng Mo buru-buru mengulurkan tangannya, ingin menghentikan Yun Ce. Seperti Heaven's Meeting Sword mengungkapkan dirinya sendiri, tekanan sebesar gunung miring, jauh melebihi harapan Liu Hang dan Di Kui, membawa pada mereka, menyebabkan tubuh mereka menggigil. Melihat bahwa Yun Ce benar-benar hendak menyerang, tatapan Liu Hang sepenuhnya menjadi mendung. Yun Ce, kamu memintanya. Di Kui, istirahatlah. Yun Ce adalah murid Ice Phoenix setelah semua, apalagi secara pribadi diambil oleh Mu Bingyun sendiri. Meskipun Liu Hang tidak takut padanya dan bahkan agak meremehkannya, dia pasti tidak berani terlalu brutal dengannya. Untuk mematahkan tangan murid Ice Phoenix Palace, hanya memikirkannya terasa menyenangkan dan menyegarkan. Di Kui mengeluarkan tawa menyeramkan. Dengan Liu Hang mendukungnya, dia tidak perlu ragu sama sekali. Namun, dia tidak lupa bahwa Yun Ce telah melumpuhkan Ji Han Feng sebelumnya. Dia tidak jauh lebih kuat dari Ji Han Feng, jadi dia tidak meremehkan musuh dan langsung memanggil senjatanya. Dengan langkah, Fata Morgana yang mengerikan menembus ke arah Yun Ce. Berlutut. Kakak senior Yun Ce, hati-hati. Teriak Feng Mo, kaget. Dia benar-benar hanya ingin menakut-nakuti keduanya menggunakan status murid Ice Phoenix Yun Ce dan tidak berpikir bahwa situasinya akan berubah menjadi ini sama sekali. Dia tidak berharap bahwa Liu Hang akan memiliki dukungan yang begitu besar, juga tidak dia berharap Yun Ce benar-benar akan mengambil inisiatif dan menyerang keduanya. Meskipun Yun Ce telah mengalahkan Ji Han Feng, dia juga kelelahan dalam prosesnya. Kekuatan mendalam Di Kui mencapai tingkat ke-7 dari alam asal surgawi, jadi dia sama sekali tidak berpikir bahwa Yun Ce akan cocok untuknya. Namun, ketika Heaven's Meeting Sword mendekat, pedang itu mungkin sangat menakutkan hingga membuat tatapan menyeramkan di wajahnya berubah menjadi takjub, kemudian menjadi benar-benar ngeri. Dia secara tidak sadar ingin mengelak tetapi sudah terlambat. Ledakan. Dengan ledakan besar, salju memenuhi seluruh langit. Longsword Di Kui langsung hancur menjadi 5 bagian. Di Kui, yang mengeluarkan lolongan arogan detik sebelumnya, sekarang terbang keluar seperti layang-layang dengan tali yang putus, menyemprotkan panah darah panjang di udara. Adegan ini, yang bahkan tidak diimpikan oleh Liu Hang, langsung membuatnya pucat. Bahkan Yun Ce sendiri menatap dengan tercengang sebentar. Di Kui dan Liu Hang sama-sama berada di level ke-7 dari alam asal surgawi, kekuatan mereka bahkan lebih besar dari Ji Han Feng. Jadi, meskipun Yun Ce yakin dia tidak akan kalah, dia juga tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri dan langsung mengeluarkan Heaven's Meeting Sword. Dia tidak berharap bahwa Di Kui akan benar-benar dihancurkan dengan satu serangan pedang. 3 bulan yang lalu, dia bukan tandingan Ji Han Feng yang berada di tingkat ke-6 alam asal surgawi bahkan setelah membuka api penyucian dan harus dengan paksa membuka rumbling surga untuk melukai dia dengan serius, sambil melelahkan dirinya sendiri. Namun sekarang, hanya dalam kondisi api penyucian, dia benar-benar menghancurkan Di Kui. Dalam waktu 3 bulan, karena Jade Valen Ice Soul Pellet di samping pelatihan putus asa, kekuatannya telah mengalami transformasi begitu besar sehingga seolah-olah dunia telah terbalik. Itu sepenuhnya tak tertandingi hingga 3 bulan yang lalu.
Setelah kejutan singkat, tatapan Yun Ce langsung mengunci Liu Hang yang jiwanya terkejut dari cangkangnya. The Heaven's Meeting Sword menyapu dengan jarak 100 meter di antara mereka. Dengan aura kematian, yang menakutkan sampai yang ekstrim, tiba-tiba mendekat. Murid-murid Liu Hang melebar saat dia berteriak keras, mengumpulkan seluruh energinya yang dalam untuk menjaga bagian depannya. Tetapi di bawah pedang, energi pelindungnya yang dalam hanya bertahan setengah napas waktu sebelum hancur berkeping-keping seperti es tipis. Dia juga terluka parah dalam satu serangan. Salju yang berkibar dikirim oleh Heaven's Meeting Sword memenuhi udara, tidak menyebar untuk waktu yang lama. Mulut Feng Mo di belakang dibiarkan agape, namun dia tidak bisa mengucapkan apapun. Matanya menatap lebar ke ekstrim, seolah-olah seluruh wujudnya telah berubah menjadi patung es dan sepenuhnya terperangah di sana. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya dengan cara apapun. Saat itu di aula utama pembekuan salju, Jihan Feng yang berada di tingkat ke-6 alam asal surgawi telah menyebabkan dia jatuh ke dalam perjuangan. Tapi sekarang, seorang ahli yang kuat di tingkat ke-7 alam asal surgawi sebenarnya sangat tidak berdaya melawannya. Hanya 3 bulan yang singkat. Dapat dikatakan bahwa sebagai periode waktu itu singkat sampai benar-benar diabaikan dalam hal berkultivasi dengan cara surgawi. Yun Ce menyingkirkan Heaven's Meeting Sword, dan berjalan tanpa tergesa-gesa menuju Liu Hang, datang di depannya. Meskipun itu hanya serangan di udara, itu sudah membuat Liu Hang merasa bahwa semua organnya telah dipindahkan. Aliran darah dan energinya yang dalam sangat kacau hingga seolah-olah mereka akan menembus tubuhnya. Setelah melihat Yun Ce yang datang sebelum dia tidak bisa lagi menahan kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, keterkejutan dan ketakutan mengisi ekspresinya, kamu. Yun Ce mengulurkan tangannya padanya, sekarang, berikan aku semua benih Snow Silk pada Anda. Dengarkan dengan baik, saya berbicara tentang mereka semua. Jangan buang waktuku. Kalau tidak, lupakan tangan Anda, kaki Anda juga tidak akan terhindar. Petik 2. Liu Hang dengan kuat mengertakkan giginya, kamu berani. Yun Ce, sepupu saya yang lebih tua adalah murid kepala Mu Yizu dari Ice Phoenix Palace pertama, keajaiban luar biasa di tingkat ke-10 alam jiwa surgawi. Jika dia ingin membunuhmu, itu tidak akan berbeda dengan meremas semut sampai mati. Jika kamu berani. Bang. Hahaha. Dengan menginjak-injak, Yun Ce dengan belak-belakan mematahkan kakinya di tengah jeritan menyedihkan Liu Hang seperti roh jahat meratap. Liu Hang, sepertinya aku masih perlu mengingatkanmu tentang sesuatu. Yun Ce berjongkok, saat dia berbicara perlahan, orang itu bernama Li Mingcheng masih harus lumpuh dan setengah mati sekarang. Memulihkan sepenuhnya mungkin tidak mungkin untuk seumur hidupnya. Saya mendengar bahwa bibinya adalah tuan balai utama pembekuan Snow Hall Anda. Itu jauh lebih besar dari sepupumu yang lebih tua. Tetapi betapa disayangkan bagi Anda, orang yang melumpuhkan Li Mingcheng, berdiri tepat di depan Anda sekarang, bahkan tanpa satu rambut pun hilang. Petik 2. Katakan padaku, apakah aku berani? Mata Yun Ce menyipit dan kilau mengerikan paling mengerikan yang pernah dilihat Liu Hang sepanjang hidupnya ada di antara celah. Babak 972 Mu Yisu. Kakak senior Yun Ce, menonton Yun Ce benar-benar menginjak kaki Liu Hang dan mematahkannya. Feng Mo, yang baru saja akan berdiri, jatuh berlutut. Dia sangat terkejut sehingga bola matanya hampir keluar dari rongga matanya, dia bahkan tidak bisa berhenti gagap ketika dia berbicara. Kata-kata Yun Ce membuat murid-murid Liu Hang langsung menyusut menjadi seukuran jarum. Tawa dingin iblis, rasa sakit yang luar biasa di kakinya dan suara tulangnya patah membuatnya menyadari dengan jelas bahwa Yun Ce di depannya adalah orang yang melumpuhkan keponakan Master Hall Utama dan Jihan Feng, tepat di depan main aula Master. Itu bukan kekalahan atau cedera serius. Entah itu Li Mingcheng atau Jihan Feng, keduanya secara langsung lumpuh dan dikabarkan tidak memiliki peluang untuk pulih. Tindakannya sangat kejam hingga rambutnya bisa berdiri. Dan orang yang sangat kejam yang melakukan itu menginjaknya. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari fakta yang sangat menyeramkan. Seseorang yang berani melumpuhkan keponakan Master Hall Utama, mengapa dia tidak berani melumpuhkannya secara nyata? Teror yang benar-benar tumbuh liar di dalam hatinya ketika gemetaran tubuhnya di bawah rasa sakit yang akut berubah menjadi getaran yang menakutkan. Dia mengulurkan tangan, menyentuh es Phoenix Engrafet Jade di bahunya dan mendesis ketakutan, sepupu. Selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ah. Yun Ce menginjak telapak tangannya ke salju dan berkata dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi, beri kami semua biji Snow Silk yang kamu miliki atau yang lain. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya padamu. Liu Hang takut, benar-benar takut. Sambil menahan rasa sakit di kakinya, bahkan tidak berani mengedarkan energi yang mendalam untuk menekannya, dia menyentuh Ice Phoenix Engrafet Jade, mengeluarkan 4 Snow Silk Seeds, lalu mengulurkannya di depan Yun Ce dengan wajah penuh teror. Yun Ce tidak berusaha mengambilnya. Dia dengan dingin tertawa, Liu Hang, sepertinya telingamu tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan semua benih Snow Silk yang Anda miliki pada Anda tetapi Anda hanya mengambil beberapa ini untuk memecat saya. Jika Anda tidak patuh, konsekuensinya akan sangat parah, Anda tahu. Petik 2. Tidak, Liu Hang menggeleng ketakutan. Aku hanya punya sedikit di tempat pertama. Saya benar-benar hanya memiliki ini pada saya. Kakak senior Yun Ce, Feng Mo juga buru-buru menjawab. Kami para murid dari Aula Pembekuan Salju hanya menerima 1 benih Snow Silk setiap 3 bulan dan kami biasanya menggunakannya segera setelah kami mendapatkannya. 4 dari mereka bernilai setahun jadi itu sudah banyak. Ah! Feng Mo belum menyelesaikan kalimatnya ketika jeritan yang menyedihkan tiba-tiba bergema. Kaki Yun Ce keras menginjak kaki Liu Hang, tanpa ampun mematahkan tulang kakinya.
Sekarang apakah kamu ingin menyerahkan semua benih Snow Silk padamu? Yun Ce perlahan bertanya sambil menatap wajah Liu Hang yang terpelintir kesakitan. Aku benar-benar, hanya, memiliki sebanyak ini. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan. Lagi, setiap kata-kata Liu Hang disertai dengan rasa sakit yang mendalam saat seluruh tubuhnya kejang. Yun Ce menyeringai. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu, ya. Petik 2. Yun Ce mengulurkan tangan dan sepotong pedang patah terbang dari tanah bersalju ke tangannya. Terjepit di antara jari-jarinya, pisau tajam yang tajam itu kemudian perlahan diturunkan ke ruang tepat di depan perut bagian bawahnya sebelum mata Liu Hang langsung membesar. Biarkan aku membantumu mengingat ini dengan benar untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda memiliki biji Snow Silk lain pada Anda atau tidak? Jika Anda ingat dengan benar, itu bagus. Tetapi jika Anda tidak, Anda harus hidup sebagai orang cacat seumur hidup ini. Petik 2. Melihat pisau yang patah yang hanya setengah inci dari perutnya sendiri, wajah Liu Hang langsung kehilangan semua warnanya dan menjadi pucat. Dia tidak takut pada ancaman orang lain, karena di Aula Salju Pembekuan, tidak ada yang punya nyali untuk benar-benar melumpuhkan seorang murid resmi Aula Salju Pembekuan. Tetapi orang di depannya, adalah orang yang bahkan berani melumpuhkan keponakan Master Hall utama di depan semua orang. Yun Ce adalah orang gila yang bahkan tidak ragu-ragu untuk mematahkan kakinya ketika dia menyebutkan nama terkemuka, Mu Yisu. Tidak, jangan, aku ingat. Liu Hang ketakutan karena akalnya. Dia meraih ke arah Ice Phoenix Engrafted Jade dan mengeluarkan 29 Snow Silk Seeds sekaligus. Tangannya sudah bergetar seperti orang gila, begitu dia mengeluarkan biji Snow Silk, dia telah menumpahkannya ke tanah. Bersama dengan 4 dari sebelumnya, ada total 33 biji Snow Silk. Mulut Feng Mo terbuka lebar dan dia benar-benar terdiam. Ini adalah mereka semua, itu benar-benar semuanya. Setelah membalik benih Snow Silk itu, seolah-olah kekuatan di seluruh tubuhnya tersedot kering. Dia pincang di lantai dan hanya bisa membuat suara mengemis gemetar. Beberapa dari biji Snow Silk ini adalah untuk dirinya sendiri untuk digunakan dan yang lain semua untuk menjilat dengan wakil Master Hall, disiplin Diaken, dan sebagainya. Seperti ini setiap tahun. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak transaksi yang curang. Yun Ce menyapu tangannya dan meraih semua biji Snow Silk. Jari yang mencubit bilah yang patah menjentik, cahaya dingin melintas, dan bilah yang patah itu dengan tajam menusuk lengan kiri Liu Hang, menusuk lubang di tulangnya. Jeritan mengental darah seperti babi disembelih terdengar. Pada saat itu, Yun Ce sudah berbalik tanpa repot-repot untuk memberi Liu Hang pandangan lain dan berjalan menuju Di Kui. Kejahatan Yun Ce dan kondisi Liu Hang yang menyedihkan membuat Di Kui sangat takut sampai perutnya hampir pecah. Ketika dia tiba-tiba melihat Yun Ce berbalik ke arah dirinya sendiri, jiwa Di Kui hampir terbang dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan semua biji Snow Silk dengan kecepatan tercepatnya dari Ice Phoenix Engrafted Jade dan berteriak, ini semua biji Snow Silk saya. Saya benar-benar hanya memiliki sebanyak ini, tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti ini lagi. Petik 2. Jika bahkan Liu Hang berada dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana Di Kui berani mengambil risiko? Yun Ce mengambil 6 biji Snow Silk yang Di Kui berbalik dan kemudian menginjak lengan kirinya. Wow! Di Kui memegangi lengannya dan berguling-guling di salju dengan kesakitan. Yun Ce berbalik dan berkata dengan mata sipit, Liu Hang, kamu harus belajar dari temanmu. Jika Anda telah mematuhi sebelumnya, Anda tidak akan harus menderita sebanyak ini. Petik 2. Liu Hang berada di tanah dengan seluruh tubuhnya berkedut. Dia bahkan tidak berani berbicara kembali, dia hanya berharap mimpi buruk ini akan segera berakhir. Yun Ce berjalan kembali ke Feng Mo, yang masih sok, dan memasukkan ke-39 Snow Silk Seed ke tangannya. Ini yang mereka berikan padamu sebagai kompensasi. Jika Anda pikir itu tidak cukup, maka pergilah ke sana dan patahkan beberapa tangan dan kaki mereka. Petik 2. 39 biji Snow Silk. Ini tidak diragukan lagi merupakan sumber daya yang sangat besar bagi murid dari Balai Salju Pembekuan. Dia jelas puas dengan konsekuensi yang diterima Liu Hang dan Di Kui tetapi selain merasa senang, dia lebih takut, karena Yun Ce terlalu berani dan ganas. Dia mulai mengasihani Liu Hang dan Di Kui. Tidak, aku tidak bisa, sambil memegang seikat biji Snow Silk, Feng Mo tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mengatakannya, ini yang mereka berikan padamu sebagai kompensasi. Inilah yang pantas Anda dapatkan, itu tidak mempengaruhi saya. Juga, aku mungkin tidak akan menggunakannya, kata Yun Ce sambil tersenyum. Aku sudah mengatakannya, ini yang mereka berikan padamu sebagai kompensasi. Inilah yang pantas Anda dapatkan, itu tidak mempengaruhi saya. Juga, aku mungkin tidak akan menggunakannya, kata Yun Ce sambil tersenyum. Feng Mo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cepat, benih Snow Silk hanyalah masalah kecil tapi. Kakak senior Yun Ce, Anda tidak hanya menyelamatkan saya, Anda membalas saya dan dengan banyak benih Snow Silk ini bahkan. Tetapi jika itu benar bahwa sepupu Liu Hang adalah murid kepala istana Ice Phoenix, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Cepat dan pergi dari sini sekarang, sangat mungkin bahwa Liu Hang sudah mengirim transmisi suara ke sepupunya, barusan. Petik 2. Jangan khawatir tentang aku, kata Yun Ce dengan tidak peduli, aku juga seorang murid resmi dari Ice Phoenix Palace juga dan tuan istanaku sangat peduli padaku. Sebagai murid Ice Phoenix Palace, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun padaku. Apalagi mereka adalah orang-orang yang salah dulu, mereka pantas mendapat hukuman. Petik 2. Tapi, adik junior kecil, apa yang kamu lakukan di sini?
Tepat ketika Feng Mo hendak mengatakan sesuatu, suara seorang gadis muda yang terdengar seperti sedang terburu-buru datang dari belakang. Mu Xiaolan mendarat dari langit dan tiba-tiba melihat dua orang di salju, satu berlumuran darah dan satu berguling-guling berteriak dan dia tertegun. Kakak senior, Feng Mo langsung menyapa. Bukankah ini Xiaolan? Batuk, maksudku kakak senior. Bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? Anda tidak hanya dengan nyaman lewat di sini, kan? Kata Yun Ce dengan bingung. Mu Xiaolan berkata dengan nada kesal, tidakkah kamu merasa malu bertanya? Sejak Anda memasuki Ice Phoenix Palace, Anda belum mengumpulkan alokasi bulanan selama 3 bulan berturut-turut. Guru memerintahkan saya untuk mengambilnya untuk Anda dan bahkan meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda, tetapi saya menemukan bahwa Anda tidak berada di ruang budidaya, jadi saya mengikuti aura jade es terukir es Phoenix Anda di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ada apa dengan mereka berdua? Petik 2. Mengikuti aura jade es terukir Phoenixku. Ada semacam fungsi untuk Ice Phoenix Engrafted Jade. Suster senior Xiaolan, Feng Mo ingat nama Mu Xiaolan dan segera menjelaskan untuk Yun Ce. Keduanya berada di aula yang sama dengan saya dan mereka mencoba merampok benih Snow Silk yang baru saja saya kumpulkan. Saya menolak untuk memberikannya kepada mereka sehingga mereka menyerang saya dan bahkan mematahkan lengan saya. Untungnya, saudara senior Yun Ce datang ke sini tepat waktu dan menghukum mereka karena saya. Petik 2. Saat dia menjelaskan, Feng Mo menunjukkan luka di tubuhnya. Oh, jadi memang begitu. Betapa menjijikkannya orang-orang itu. Tetap saja, saudara junior Yun Ce, Anda sudah keterlaluan. Anda seharusnya mengusir mereka dan melaporkan ini ke Diakon Disiplin Freezing Snow Hall. Tindakanmu yang berlebihan mungkin sangat menyulitkanmu. Mu Xiaolan memarahi Yun Ce karena kebiasaan. Yun Ce melengkungkan bibirnya dan tidak repot menanggapi. Feng Mo sedikit mengangkat bahu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia menggigit lidahnya. Kamu, sikap ceroboh Yun Ce memicu Mu Xiaolan saat dia membusungkan pipinya. Dia memalingkan wajahnya melihat ke arah Liu Hang yang berlumuran darah dan berkata dengan cemas, apakah Anda melumpuhkan seseorang lagi seperti 3 bulan lalu? Ah! Suara Mu Xiaolan tiba-tiba berhenti dan matanya yang cantik langsung melebar, Liu Hang. Oh, kamu kenal orang ini, kata Yun Ce dengan mata sipit. Dia, ekspresi Mu Xiaolan benar-benar berubah dan dia bahkan tergagap ketika dia berbicara, dia adalah Liu Hang. Sepupunya, adalah Mu Yizu dari Ice Phoenix Palace pertama dan sepupunya yang lain, adalah Mu Luoqiu dari Istana Phoenix S ke-13. Dia kamu. Oh, jadi apa? Yun Ce mendengus pelan. Kamu idiot. Mu Xiaolan sangat cemas sehingga hatinya terasa mati rasa. Dia menginjak kakinya dan berharap bisa berteriak pada Yun Ce. Apakah kamu tahu bahwa sepupunya Mu Yizu adalah murid kepala istana pertama? Itu murid terkuat di istana pertama. Dia sekarang berada di tingkat ke-10 alam jiwa surgawi. Jenis yang dapat membunuhmu hanya dengan 1 jari. Dia bahkan mungkin dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam dalam 3 tahun. Sepupunya yang lain, Mu Luoqiu di istana ke-13 juga seseorang yang bisa masuk dalam daftar 100 besar. Mereka berdua berasal dari satu keluarga besar dan memiliki banyak kekuatan di barat Snow Song Realm dan mereka berada dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan Realm Ice Phoenix. Aku tidak percaya kau benar-benar. Kau sebenarnya. Mu Xiaolan buru-buru meraih lengan Yun Ce. Ngomong-ngomong, mari kita pergi dari sini dengan cepat dan mencari tuan. Atau yang lain, jika Mu Yizu dan Mu Luoqiu tahu, maka... bukankah sudah agak terlambat untuk pergi sekarang? Suara yang dalam dan jahat tiba-tiba datang dari atas. Mendengar suara ini, Mu Xiaolan yang panik tiba-tiba tertegun di tempat dengan wajahnya yang kecil pucat. Liu Hang, yang lumpuh di tanah, bereaksi seolah-olah dia telah mendengar panggilan dewa. Dia berjuang dan berteriak, sepupu, aku di sini. Sepupu. Bab 973 Kebencian Ekstrim. Bang! Sosok manusia tiba-tiba jatuh seperti dari langit seperti meteorit, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Pria muda jangkung itu tingginya lebih dari 8 kaki dengan perawakan besar dan alis setebal tinta hitam. Ketika dia datang, dia membawa penindasan yang berat, hampir mencekik. Dia mendarat di samping Liu Hang, namun tidak melirik Yun Ce dan yang lainnya saat dia langsung membungkuk untuk memeriksa cedera Liu Hang. Sepupu, kata Liu Hang dengan nada suara terisak. Dia berhenti gemetar sebelumnya, lalu berjuang untuk membalikkan tubuhnya untuk menunjuk Yun Ce. Itu dia adalah Yun Ce. Dialah yang melukaiku seburuk ini. Petik 2. Mu Yizu. Mu Xiaolan memucat. Saat dia mengenali Liu Hang, dia sadar akan gawatnya masalahnya. Dia tidak menyangka bahwa masalah besar akan datang begitu cepat, memberinya waktu untuk bereaksi. Feng Mo terkejut di tempat. Kepala murid Ice Phoenix Palace pertama. Untuk semua murid yang baru masuk Freezing Snow Hall, itu adalah keberadaan pegunungan. Yun Ce. Petik 2. Laki-laki besar dengan aura yang menakjubkan ini sebenarnya adalah sepupu Liu Hang. Kepala murid istana Ice Phoenix pertama, Mu Yizu. Mu Yizu mengulurkan tangan dan cahaya bersinar dingin yang dingin segera menyelimuti kaki Liu Hang, meringankan lukanya. Kemudian, alisnya tenggelam ketika dia melihat bahu Liu Hang, dia bergumam, dia sebenarnya kejam, huff. Petik 2. Yun Ce itu, dia benar-benar orang gila. Liu Hang berteriak dengan marah, dia tidak hanya melukaiku dalam kondisi seperti itu, dia bahkan... Cukup, Mu Yizu berkata dengan suara yang dalam, apakah kondisi Anda saat ini tidak cukup memalukan? Tidak, sepupu, kamu tidak mengerti. Kata Liu Hang ketakutan, dia tidak hanya melukaiku dalam kondisi seperti itu, dia tidak.
Bahkan tidak menempatkan kami di matanya. Saya memberitahu dia nama dan status Anda tetapi dia masih belum melepaskan saya. Alih-alih, dia baru saja akan melumpuhkan saya. Dia bahkan bertanya apa sih Mu Yizu itu. Petik 2. Apa? Ekspresi Mu Yizu langsung menjadi gelap. Pihak lain dengan sengaja melukai Liu Hang sambil mengetahui identitasnya benar-benar berbeda daripada jika tidak. Iya, itu tepatnya yang dia katakan, Dikui yang masih di samping juga buru-buru setuju. Saudara senior Yizu, tidak apa-apa jika kita menderita penghinaan seperti itu tetapi dia bahkan tidak menempatkan Anda di matanya dan bahkan mengatakan kata-kata memalukan seperti itu. Saudara senior Yizu, Anda tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Mu Xiaolan takut setengah mati ketika dia mendengar itu. Dia bertanya pada Yun Ce dengan suara kecil dan khawatir, apakah Anda benar-benar mengatakan itu? Yun Ce memegang kedua tangannya di dadanya dan mendengus, tidak mau menjawab. Dia berkata kepada Feng Mo di belakangnya, Feng Mo, kamu bisa pergi dulu. Petik 2. Meskipun wajah Feng Mo tampak mengerikan dan dia sangat ketakutan, dia masih menggelengkan kepalanya. Itu juga pada saat ini bahwa Mu Yizu perlahan bangkit, tatapannya yang kusam menjadi sekuat gunung yang berat, menyebabkan hati Feng Mo dan Mu Xiaolan tiba-tiba berhenti. Mereka secara sadar mengambil langkah mundur. Ini adalah pengalaman jera ketika yang kuat memandang rendah yang lemah. Meskipun Mu Xiaolan juga seorang murid Ice Phoenix, dia masuk sebagai konsesi dan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Mu Yizu, yang adalah seorang murid kepala. Yun Ce, mata Mu Yizu menyipit, tatapan berbahaya diwarnai dengan ejekan. Aku sudah sering mendengar nama ini, Saya mendengar bahwa pada hari pertama Anda tiba di Ice Phoenix Realm, Anda mengandalkan perlindungan istana Master Bing Yun dan cukup sombong untuk berani menyinggung Hall Master Feng Shu. Dan sekarang, kamu cukup arogan untuk berani mengacaukan aku. Petik 2. Mu Xiaolan dengan cepat menjawab, Saudara senior Yizu, bukan seperti yang Anda pikirkan, itu saudara junior Liu Hangyang. Saya tidak peduli tentang itu. Mu Yizu dengan kasar memotong Mu Xiaolan. Dia secara alami sangat menyadari sampah macam apa Liu Hang itu. Tapi tidak peduli alasannya, seseorang hanya di realem mendalam sovereign dan bahkan praktisi yang lebih rendah realem mendalam pada saat itu, benar-benar berani menentang namanya dan melukai Liu Hang ke keadaan seperti itu. Sejak dia memasuki Ice Phoenix Palace, tidak pernah ada orang yang berani untuk tidak menghormatinya. Bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Aku hanya melihat sejumlah besar luka pada sepupuku saat ini. Bukankah kalian harus memberi saya akuntansi? Apakah kamu tidak mengatakan ini dalam urutan yang salah? Kata Yun Ce datar di hadapan tatapan menakutkan Mu Yizu. Sepupumu Liu Hang dengan jahat mencuri sumber daya dari murid-murid lain di Freezing Snow Hall. Dia bahkan melukai pihak lain dan kemudian ditangkap oleh saya. Sebagai murid Ice Phoenix Palace, saya jelas harus mengambil tindakan. Kondisi Liu Hang saat ini adalah apa yang pantas ia terima, tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai sepupu Liu Hang yang lebih tua, jika Anda malu Anda tidak dapat mendisiplinkannya dengan baik, Anda harus dengan tulus meminta maaf kepada saudara-saudara junior yang diintimidasi Liu Hang dan memberi mereka kompensasi. Kemudian jika Anda membawa Liu Hang pergi dan dengan tegas membatasi dia, bahkan mungkin bagi saya untuk dengan hormat memanggil Anda kakak senior. Namun, alih-alih malu sekarang, Anda malah bersikap agresif dan meminta kami untuk akuntansi. Petik 2. Yun Ce dengan dingin tertawa, tunggu. Jika dia tidak memiliki Anda, sepupunya, sebagai pendukung, bagaimana mungkin Liu Hang berani berlari tanpa terkendali di Freezing Snow Hall? Saya kira pada akhirnya, sampah terkait dengan sampah. Jika murid kepala Ice Phoenix Palace pertama benar-benar jenis ruam ini, maka itu benar-benar tragis. Petik 2. Yun Ce mengejutkan Mu Yizu dan hampir menyebabkan jantung Mu Xiaolan melompat keluar dari dadanya. Dia buru-buru menarik Yun Ce kembali dan dengan cepat berkata ketika dia berdiri di depannya, kakak senior Yizu, Yun Ce adalah. Dia baru saja datang ke realem Ice Phoenix sehingga dia tidak mengerti apa-apa, dia juga tidak tahu tentang kamu status. Selain itu, ia memiliki masalah otak sehingga Anda tidak harus merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Tentang masalah hari ini, saya akan segera melaporkannya kepada guru dan pasti memberikan akuntansi kepada saudara senior dan saudara junior Liu Hang. Petik 2. Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? Liu Hang hanya menyalahkan dirinya sendiri. Saya menggunakan begitu banyak energi untuk mendisiplinkan dia. Tidak apa-apa jika dia tidak berterima kasih padaku tetapi atas dasar apa dia harus meminta pertanggungjawaban dari saya. Kata Yun Ce dengan mendengus dingin. Kamu, kenapa kamu tidak diam saja? Mu Xiaolan benar-benar ingin menendangnya terbang sekarang. Tidak ada praktisi yang mendalam dari alam bawah yang tidak menahan diri setelah tiba di alam dewa. Mereka sangat berhati-hati tapi Yun Ce mengalahkan mereka semua. Dia berada di depan murid kepala istana Ice Phoenix pertama. Mampu menjadi murid kepala dari Ice Phoenix Palace di Divine Ice Phoenix Sect benar-benar cukup untuk menjulang seluruh Snow Song Realm. Dia yakin akan menjadi hegemon yang bisa mengguncang seluruh dunia di masa depan. Bahkan kekuatan yang memerintah dalam berbagai domain dan negara-negara Snow Song Realm akan dihormati di hadapannya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki masalah otak? Mu Xiaolan mengerang dalam hati. Hehehehe. Tawa perempuan yang sembrono terdengar dari atas langit ketika sesosok perempuan perlahan-lahan mendarat. Seorang anak dari alam bawah benar-benar berani menjadi sombong di depan kakak ini, dia benar-benar memiliki beberapa masalah otak. Hehehe. Petik 2. Ketika dia mendengar suara ini, Liu Hang senang lagi ketika dia berteriak, sepupu. Suster senior Luoqiu, Mu Xiaolan menjadi dumbstruck sekali lagi. Wanita itu dengan lembut mendarat di samping Mu Yizu.
Mengenakan jubah es Phoenix, dia adalah seorang wanita jangkung yang cantik yang tampaknya berusia sekitar 30. Matanya yang sedikit miring membawa keangkuhan dan dominasi. Mu Yizu meliriknya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihat kakak lelaki dengan tergesa-gesa memasuki formasi teleportasi jadi aku bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Kebetulan saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya mengikuti Anda untuk memeriksanya, tetapi saya tidak pernah menyangka akan menemukan pemandangan yang begitu menarik. Petik 2. Mu Luoqiu membungkuk untuk memeriksa cedera Liu Hang dan kemudian alisnya langsung tenggelam. Pasti sangat brutal jika lukanya sangat berat. Little Hang, jangan khawatir. Siapapun yang terluka Anda akan memiliki cedera yang setidaknya 10 kali lebih berat dari milik Anda. Petik 2. Sepupu, kamu tidak bisa melepaskannya, Liu Hang berkata dengan keras dengan wajah sedih. Mu Luoqiu berdiri, tatapannya yang menyapu langsung berubah menjadi dua lapisan cahaya dingin es ketika dia berbalik menghadap Mu Xiaolan dan Yun Ce. Tidak hanya kalian bertindak kejam terhadap anggota keluarga Liu kami, Anda bahkan berani berbicara omong kosong di depan kakak saya. Kalian dari istana ke-36 benar-benar menjanjikan, iya. Petik 2. 36 istana. Mu Yizu mencibir, selama beberapa ratus tahun sekarang, hanya ada 35 istana. Ice Phoenix Palace kami bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang secara acak. Yang disebut istana ke-36. Sepertinya itu hanya lelucon yang memalukan. Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kata-kata itu tidak hanya menargetkan Yun Ce tetapi juga seluruh istana ke-36, yang berarti bahwa itu melibatkan Mu Bingyun. Mu Xiaolan langsung memerah karena marah. Apakah aku salah? Senyum Mu Yizu menjadi lebih menghina. Istana Anda yang disebut 36 awalnya hanya menjadikan Anda sebagai murid tunggal dan tidak apa-apa tetapi sekarang memiliki orang tambahan dari alam bawah. Tidak hanya tingkat kultivasinya lelucon, ia juga orang bodoh yang rendah hati yang tidak dapat menghargai bantuan dan senang mencari kematian. Jika itu bukan aib Ice Phoenix Palace kami, lalu apa itu? Petik 2. Kakak tidak bisa mengatakannya seperti itu, kata Mu Luoqiu sambil tertawa. Meskipun bocah Yun ini benar-benar memiliki kultivasi di realem mendalam sovereign seperti apa yang dikatakan rumor, dia bisa melukai Little Hang keadaan seperti itu berarti bahwa dia memiliki beberapa keterampilan. Oh saya ingat desas-desus mengatakan bahwa dia berada di tahap tengah dari sovereign mendalam realem. Sepertinya mereka salah. Petik 2. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara tahap tengah sovereign mendalam realem dan tahap akhir. Mu Yizu mengangkat pandangannya dan perlahan berkata dengan suaranya yang menakutkan, Mu Xiaolan, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Adapun Yun Ce, jangan khawatir, dia masih murid istana Master Bingyun yang diterima secara pribadi. Atas nama istana Master Bingyun, aku akan meninggalkannya dengan setengah nafas tersisa. Petik 2. Tidak, Mu Xiaolan memblokir bagian depan Yun Ce dan memohon, saudara senior Yizu, Yun Ce baru saja tiba di sini sehingga dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Anda adalah saudara senior dengan kedudukan tinggi di Ice Phoenix Palace, jadi bersikap murah hati seperti stasiun Anda dan jangan turunkan diri ke levelnya. Saya akan segera membuatnya meminta maaf kepada Anda dan saudara muda Liu Hang. Petik 2. Sudah terlambat. Mu Yizu mencibir, telapak tangannya juga perlahan mengepal. Hanya berdasarkan apa yang dia katakan padaku sebelumnya, dia seharusnya tidak berpikir untuk pergi. Tunggu. Feng Mo memegang lengannya dan terhuyung-huyung. Brother dan sister senior, ini semua terjadi karena saya. Kakak senior Yun Ce secara tidak sengaja melukai kakak senior Liu Hang karena saya juga. Jika Anda ingin curhat, curhat saja padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Apa kamu? Tatapan Mu Luoqiu miring ke samping. Sejak kapan kamu bisa bicara? Feng Mo langsung terpana dan kehilangan suaranya. Pindah. Yun Ce benar-benar mendorong Mu Xiaolan ke samping dan langsung menghadap Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Kau ingin meninggalkanku dengan setengah nafas tersisa. Saya khawatir Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Yun Ce, Anda boneka besar. Mu Xiaolan hampir menangis. Saudara senior Yizu berada di tingkat ke-10 dari alam jiwa surgawi sementara suster senior Luoqiu berada di urutan ke-8. Mereka berurusan dengan Anda sama mudahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Dia benar-benar tolol. Mu Yizu menemukannya di bawahnya bahkan tertawa. Dia memiringkan kepalanya. Luoqiu, aku akan menyerahkannya padamu. Moron alam rendah di alam mendalam sovereign. Akan mengotori tanganku. Petik 2. Oh, kakak, kamu. Mu Luoqiu berbalik dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, kami perempuan bahkan lebih takut mengotori tangan kami. Tidak bisakah kau mempertimbangkannya? Petik 2. Aku tidak punya banyak kekhawatiran seperti kalian. Tanganku tidak takut kotor sama sekali. Yun Ce benar-benar tertawa dingin yang aneh. Energi mendalam di seluruh tubuhnya kemudian meletus seketika, melepaskan cahaya merah tua. Seluruh orangnya telah menjadi seberkas cahaya yang mengalir deras dan keras saat ia menyerang Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Babak 974 Hanyi di tengah berkibar salju. Energi mendalam yang meletus dari tubuh Yun Ce adalah tirani dan benar-benar melampaui batas-batas realem mendalam sovereign, mengejutkan kedua Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Namun, bagi mereka, yang berada di tahap akhir dari alam jiwa surgawi, kekuatan semacam ini tidak layak disebut. Kamu mencari kematian. Di depan, mencari kematian, Yun Ce, Mu Yizu bahkan tidak repot-repot bergerak. Dia meletakkan tangan kanannya di belakangnya dan dengan santai membuat gerakan mencakar dengan tangan kirinya. Arus energi dingin kemudian langsung menyelimuti Yun Ce.
Meskipun ini hanya gelombang tangan dari Mu Yizu, itu masih energi dingin di alam jiwa surgawi. Bahkan jika seseorang di tingkat ke-10 dari alam asal surgawi melakukan kontak dengannya, mereka masih akan langsung beku. Di bawah energi beku, aliran udara dari ruang sekitarnya benar-benar terhenti. Namun, Yunce, yang ada di depan, langsung dibebankan melalui energi dingin. Lupakan tentang disegel oleh energi dingin, bahkan tidak ada jeda sesaat di dashboardnya. Apa? Apakah itu Mu Yizu, Mu Luoqiu atau Mu Xiaolan? Adegan ini sangat mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin Mu Yizu dan Mu Luoqiu mungkin mengganggu fokus ketika berhadapan dengan Yunce, yang lemah yang lebih rendah dari mereka pada beberapa level. Saat Yunce tiba-tiba mendekat, Mu Yizu tiba-tiba bertindak setelah keterkejutannya dan langsung meraih Yunce. Mu Luoqiu juga secara tidak sadar mendorong keluar dengan telapak tangannya, melepaskan semburan energi dingin es dari depan. Yunce, yang sudah cepat di tempat pertama, menjadi lebih cepat beberapa kali lipat ketika dia 15 meter dari pasangan. Visi kedua bersaudara menjadi kabur karena Yunce langsung dibagi menjadi 5 salinan. Boom. Dua ledakan keras terdengar ketika salju melonjak hingga ketinggian 300 meter. Arus udara yang menakjubkan mendorong Mu Xiaolan dan Feng Mo jauh lebih jauh. Di tengah gelombang udara, 5 Yunce hancur, menghilang tanpa jejak. Mu Yizu berdiri terpana di tempat yang sama selama setengah napas sebelum dia berbalik dengan ganas. Yunce berdiri tidak rusak, bahkan tidak 60 meter di belakangnya dengan cibiran samar, memegang kepala orang tertentu. Dan orang yang dia pegang itu mengejutkan Liu Hang, orang di belakang mereka yang telah mereka lindungi. Mu Luoqiu juga membalikkan kilat dengan cepat saat ini. Keduanya berdiri tertegun di tempat pada saat yang sama ketika wajah mereka berubah jauh tak sedap dipandang. Mu Xiaolan dan Feng Mo juga benar-benar terpana. Yunce telah merebut Liu Hang dari dua murid Ice Phoenix Palace dari tingkat tertinggi yang merupakan ahli realem tahap surgawi tingkat akhir mutlak, tepat di depan mata mereka. Dan dia melakukannya secara terbuka pada saat itu. Liu Hang, yang kepalanya dipegang oleh Yunce, membelalakkan matanya, hanya tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Kamu berdua mengatakan bahwa aku adalah lelucon dan aib Ice Phoenix Palace. Jika itu masalahnya, apa yang kalian lakukan, yang membuat seseorang langsung dicuri tepat di depan mata mereka dengan lelucon dan aib ini? Sudut mulut Yunce melengkung ketika dia membuat komentar pedas, sialan anjing yang tidak tertahankan. Yunce, kamu menghancurkan sisa belas kasihan terakhir yang kumiliki untukmu. Di luar keterkejutannya, Mu Yizu juga sangat marah karena penghinaan. Dia mengambil langkah ke depan, matanya tertuju pada Yunce saat dia dengan keras menyatakan, jadi bagaimana jika kau membawanya? Jika Anda menyentuhnya satu lagi. Retak. Ahahaha. Suara retak tulang terdengar dan diikuti oleh pekikan Liu Hang yang sangat menakutkan. Suara garing tengkoraknya yang pecah di bawah jari Yunce bisa terdengar ketika beberapa semburan darah menyembur dari kepalanya. Ahahaha. Menjadi jelas menyadari bahwa tengkorak seseorang sedang dihancurkan adalah teror yang mirip dengan langsung jatuh ke neraka. Seolah-olah dia ditakuti oleh setan, Liu Hang dengan putus asa melolong. Tubuhnya tersentak di bawah teror ekstrim, seolah-olah itu tanpa tulang. Little Hang, Mu Luoqiu memucat karena terkejut dan bahkan langkah Mu Yizu telah terputus-putus. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa Yunce benar-benar akan bergerak. Dan itu adalah gerakan menghancurkan tengkorak jahat. Pihak lain masih menjadi murid resmi Aula Salju Pembekuan, dan dia melakukannya di depan mereka. Aku menyentuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Darah mengalir dari celah-celah di antara ujung jari Yunce. Karena tengkoraknya sudah retak, selama dia mengerahkan kekuatan, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh otak Liu Hang. Yunce benar-benar tersenyum saat dia melakukan hal yang keji. Senyum seram itu membuat hati mereka menjadi dingin. Yunce, kamu berani. Suara Mu Yizu bergetar dan bahkan tubuhnya sedikit menggigil. Dia tidak pernah mengalami kekejaman dan kurangnya keraguan selama bertahun-tahun dia berada di Ice Phoenix Palace atau bahkan seluruh hidupnya. Mengapa saya tidak berani? Yunce masih tersenyum, selain itu, saya sudah benar-benar menyinggung Anda dan Anda bahkan mengatakan bahwa Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Karena itu masalahnya, aku harus membunuhnya untuk mendapatkan sesuatu darinya. Petik 2. Sepupu, jangan datang, jiwa Liu Hang sudah keluar dari tubuhnya. Dia akan melakukannya. Dia orang gila. Jangan datang. Yunce, tidak, kakak senior Yun, lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku berjanji bahwa sepupuku tidak akan mengejarmu. Aku berjanji, sepupu, selamatkan aku. Petik 2. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Hei, Mu Luoqiu juga benar-benar bingung. Mu Yizu mengertakkan giginya tetapi masih tidak maju atau mundur. Mereka bisa merasakan ekspresi menakutkan Yunce dan metode yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika mereka melakukan tindakan sekecil apapun tanpa berpikir, dia benar-benar mungkin membunuh Liu Hang. Mu Yizu, Yunce berjalan ke arah saudara kandung dengan cengkramannya masih di kepala Liu Hang. Ketika aku mendisiplinkan sampah ini yang menindas anggota sekte yang sama di tempatmu, kamu seharusnya berterima kasih padaku dan kemudian aku akan memanggilmu kakak senior. Bukankah itu hanya luar biasa? Namun Anda bersikeras bertingkah seperti itu. Anda mengatakan bahwa saya mencari kematian. Hah? Mu Yizu, aku benar-benar punya nyali untuk membunuh Liu Hang tetapi apakah kamu punya nyali untuk membunuhku? Petik 2. Kamu, Mu Yizu hampir menghancurkan giginya dari menggertakkan mereka terlalu keras.
Dia telah dibuat terdiam oleh sampah alam rendah, dia bahkan tidak repot-repot menempatkan di matanya. Ini karena dia benar-benar tidak punya nyali untuk membunuh Yun Ce, bahkan jika Yun Ce benar-benar membunuh Liu Hang. Meskipun kekuatan mendalam Yun Ce rendah dan dia berasal dari alam bawah, seluruh sekte tahu bahwa dia secara pribadi telah dibawa dari alam bawah oleh Mu Bingyun. Ini juga pertama kalinya Mu Bingyun membawa seseorang kembali dari alam bawah. Dia bahkan secara pribadi datang ke aula pembekuan salju 3 bulan lalu untuk melindungi Yun Ce dan tidak ragu untuk mengecam Mu Fengsu. Jelas bahwa dia menganggapnya penting. Dan orang seperti apa Mu Bingyun? Dia adalah saudara kandung Raja Alam Agung. 1000 tahun yang lalu, dia adalah seorang ahli tak tertandingi di tahap tengah Realm Divine Sovereign dan yang terkuat dari semua 36 penguasa istana. Apakah itu prestise, status atau kekuatannya, tidak ada yang setara. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Snow Song Realm dia nomor 2, tepat di bawah Great Realm King. Sejak depresi 1000 tahun yang lalu, Mu Bingyun jarang muncul di depan umum karena dia bisa mati kapan saja karena racun itu. Namun, semua orang di sekte sekarang tahu bahwa dia entah bagaimana secara ajaib pulih. Tidak akan lama sampai dia pulih kembali ke istana Master Bingyun dari 1000 tahun yang lalu, yang mungkin menjulang tinggi di seluruh alam Song Salju. Para murid di bawahnya hanya Mu Xiaolan dan Yun Ce. Menuju Yun Ce, yang diambil di bawah sayapnya, meskipun Mu Yizu berani menguliahi dia, bahkan jika dia memiliki 10 kali keberanian, dia tidak akan berani untuk benar-benar berurusan dengan seorang pembunuh pukulan. Tangan Yun Ce erat mencengkeram tengkorak Liu Hang seperti kait besi. Dari cemoohan di wajahnya, siapapun bisa tahu bahwa itu menyerupai seringai iblis yang jahat. Di mata semua musuhnya, Yun Ce selalu menjadi orang yang kejam. Apakah itu Liu Hang atau Mu Yizu, dia menyimpan dendam yang dalam atau kebencian karena dia adalah orang yang sangat kejam dan bertindak kejam dan tanpa ampun. Ini karena dia tahu dia telah mendukung, dan juga ingin melampiaskan sedikit. Dia telah mengikuti Mu Bingyun ke alam Song Salju untuk mengikuti Raja Alam Song Salju ke alam surga abadi sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Jasmine sekali lagi. Namun, suara surga abadi telah dengan kejam menghancurkan harapannya. Baginya, 3 kata alam kesengsaraan surgawi adalah lelucon yang jauh lebih kejam. 3 bulan lalu, dia secara paksa mengonsumsi pelet jiwa es Jade Valen dan mati-matian membudidayakan segera setelah itu. Sepanjang semua itu, dia telah menahan dendam yang sangat berat. Dan Liu Hang kebetulan tidak cukup beruntung untuk menjadi target ventilasinya. Dan orang yang telah dipaksa untuk kembali pada kata-kata mereka adalah Realm King Snow Realms Realm. Dia telah menyelamatkan hidup saudara perempuan Snow Song Realm King, namun dia tidak bisa memegang janji membawanya ke Realm Surga Abadi. Dia sangat sedih dan tidak ada alasan mengapa dia tidak mengambil keuntungan dari dukungan ini. Mengapa ada begitu banyak suara, di sudut ini yang biasanya begitu sunyi, bahkan salju yang turun akan merawatnya saat turun. Tapi bagaimana mungkin bisa bertemu di sini secara kebetulan bukan kejutan yang menyenangkan. Tepat ketika situasinya benar-benar di luar kendali, suara hangat yang tak terbayangkan yang menyerupai angin musim semi yang mencairkan salju, sedikit berkibar. Pada saat ini, bahkan salju yang turun tidak bisa tidak memperlambat turunnya mereka. Suasana yang awalnya tegang, mencekik juga tampaknya telah dihalau oleh kekuatan tak terlihat yang menyerupai angin sepoi-sepoi dan diam-diam mereda. Suara ini, Mu Xiaolan diam-diam bergumam, lalu berteriak kaget saat dia menutup mulutnya dengan tangannya. Sesosok tinggi perlahan berjalan dari dalam langit yang dipenuhi dengan salju yang berkibar. Mengenakan jubah putih yang melampaui salju itu sendiri, dia memiliki wajah batu giok yang sangat tampan. Jalannya ringan dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan. Kemanapun dia pergi, salju yang berkibar-kibar dengan tenang akan terbang menjauh, seolah-olah tidak mau mengganggunya. Sepertinya dia telah keluar dari sebuah lukisan. Senyumnya ringan tapi keindahannya membuat langit, dipenuhi salju yang berkibar, kehilangan warna. Bahkan mereka yang berjenis kelamin sama akan menjadi linglung. Bahkan tatapan Yun Ce telah secara tak terkendali menghentikannya untuk waktu yang singkat, dia cantik sampai membuat seorang pria cemburu, hampir di urutan kedua dari dirinya sendiri. Dia memiliki keanggunan terbang salju dan auranya yang tak berbentuk benar-benar melampaui ruang lingkup orang biasa. Seolah-olah dia dilahirkan di atas awan sehingga semua makhluk hidup dapat memandangnya. Kakak senior Hanyi. Benar-benar kakak senior Hanyi. Petik 2. Mu Luoqiu, yang tegang dan penuh dengan kebencian, menjerit berlebihan. Kedua tangannya menutupi wajahnya dalam kegembiraan saat matanya yang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan hampir memancarkan cahaya. Seolah-olah dia adalah seorang gadis fana melihat pangeran impiannya. Bahkan situasi di hadapannya, bahkan kehidupan kecil Liu Hang yang masih di tangan Yun Ce, telah benar-benar terlempar dari benaknya. Saudara senior Hanyi. Mu Hanyi. Mu Hanyi, orang yang dipuja Mu Xiaolan, orang yang dia nyatakan sebagai murid paling hebat dari Ice Phoenix Divine Hall, orang yang paling mungkin menjadi salah satu murid langsung Raja Realm. Bab 975 Resolusi Sempurna. Sebelum dia bahkan belum tiba di alam dewa, Yun Ce telah mendengar nama Mu Hanyi dari Mu Xiaolan. Dia tahu bahwa di Divine Ice Phoenix Sekte atau bahkan semua Realm Song Salju, Mu Hanyi luar biasa. Dia adalah eksistensi yang bahkan seseorang seperti Mu Yizu akan sulit dijangkau. Dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan bertemu orang ini yang dianggap Mu Xiaolan sebagai legenda. Kedatangan Mu Hanyi menyebabkan rona seluruh dunia sedikit berubah. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang melekat yang membuat seseorang merasa rendah diri. Baik ekspresi dan sikap Mu Yizu yang sombong langsung batal dari sedikit kesombongan setelah melihatnya. Dia bahkan tanpa sadar menundukkan kepalanya sedikit.
Mu Yizu dari Ice Phoenix Palace pertama menyambut brother senior Hanyi. Bisa bertemu saudara senior Hanyi di sini benar-benar kebetulan. Petik 2. Kakak senior Hanyi, mengapa kamu ada di sini? Mu Luoqiu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jantungnya berdebar kencang saat suaranya sedikit bergetar. Kakak senior Hanyi, kau itu, dikabarkan Mu Hanyi, teriak Feng Mo kaget. Meskipun dia hanya berada di aula salju pembekuan selama 3 bulan, dia sudah lama berkenalan dengan nama Mu Hanyi. Dapat dikatakan bahwa di semua Divine Ice Phoenix Sect, tidak ada satu orang yang tidak tahu nama Mu Hanyi. Divine Ice Phoenix Sekte adalah tanah suci tertinggi dari semua praktisi yang mendalam dalam Snow Song Realm dan Mu Hanyi berada di puncak murid-murid muda tanah suci tertinggi. Semua praktisi muda yang mendalam di alam Song Salju memandangnya, sangat ingin menjadi dia dan sangat mengaguminya. Dia benar-benar anak dewa. Meskipun Feng Mo tidak pernah malu pada dirinya sendiri, dia tidak pernah memiliki harapan untuk berinteraksi dengan orang seperti itu. Dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan melihat Mu Hanyi secara pribadi 3 bulan setelah dia memasuki Freezing Snow Hall. Aku datang untuk mengunjungi senior Susan karena perintah tuanku. Mu Hanyi tersenyum. Kami belum bertemu satu sama lain selama 1 tahun, namun kultivasi junior Luoqiu telah berkembang sedikit. Saya senang. Petik 2. Dipanggil dengan nama oleh Mu Hanyi, diingat ketika mereka terakhir bertemu dan menerima pujiannya, Mu Luoqiu sangat bersemangat sehingga dia merasa agak pingsan. Dia berkata dengan gagap kecil, senior brother Hanyi. Menyanjungku. Tatapan Mu Hanyi bergeser dan kemudian melihat Yun Che, yang masih memegang Liu Hang. Ketika dia mengikuti pandangannya, Mu Yizu buru-buru berkata, kakak senior Hanyi, dia. Namun Mu Hanyi memberi lambaian lembut. Kamu tidak perlu menjelaskan, saudara muda Yizu. Saya datang ke sini dengan mengikuti suara Anda jadi saya kira-kira menyadari situasinya. Saudara junior Yun Che, bagaimana kalau melepaskan saudara junior ini terlebih dahulu? Jangan khawatir, saya berjanji bahwa brother junior Yizu dan sister junior Luoqiu tidak akan bergerak ke arah Anda. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, namun Mu Hanyi siap memanggil Yun Che dengan nama. Dia masih mengenakan senyum hangat dan semilir itu dan cahaya di matanya menyerupai air yang tenang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pesona halus yang tak terlukiskan yang membuat seseorang ingin ditundukkan. Kekuatan pengaruh Mu Hanyi pasti melebihi harapan Yun Che. Sekarang dia mengatakan kata-kata itu, bahkan jika mereka membenci Yun Che sampai habis, Mu Yizu dan Mu Luoqiu pasti tidak akan berani bertindak melawan Yun Che. Yun Che tidak ragu-ragu. Dia dengan santai melepaskan genggamannya dan Liu Hang jatuh. Sekarang kekuatan yang mengejutkannya telah menghilang dengan tangan yang mencengkeram tengkoraknya. Liu Hang, yang takut keluar dari akalnya, mengeluarkan tangisan aneh sebelum dengan cepat merangkak ke Mu Yizu dan Mu Luoqiu tanpa peduli dengan kondisi luka-lukanya. Begitu dia mencapai kaki Mu Yizu, dia gemetar tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Yun Che telah kehilangan chip tawar-menawarnya, meskipun Mu Yizu tidak berani bertindak sekarang, kemarahan yang ditahannya mengancam untuk membuat kepalanya meledak. Dia mengepalkan tangannya saat suara berderak terdengar. Dia menahan giginya sambil berkata, kakak senior Hanyi, bukan hanya tindakan Yun Che yang cukup kejam hingga melukai sepupu kecilku Liu Hang, dia juga menghina aku dan Luoqiu beberapa kali sambil mengandalkan perlindungan yang diberikan oleh Tuan Istana Bing Yun padanya. Dia bahkan ingin membunuh Liu Hang dan itu tidak bisa dimaafkan. Dia tidak bisa selamat, apapun yang terjadi. Tidak, Mu Xiaolan dengan cepat berlari ke sisi Yun Che dan buru-buru menjelaskan, ada alasan mengapa Yun Che melukai saudara junior Liu Hang. Saudara junior Liu Hang mencuri sumber daya dari saudara-saudara junior Aula. Alasan mengapa dia merebut junior brother Liu Hang tadi adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Saudara senior Hanyi, Anda paling memahami keadilan. Anda harus membantu junior brother Yun Che. Petik 2. Baiklah, mari kita lihat cedera junior brother Liu Hang terlebih dahulu. Mu Hanyi menjabat tangannya dan kemudian membungkuk di depan Liu Hang. Dia menyapu pandangannya dan kemudian memberinya pelet putih salju. Setelah dia menekankan tangannya ke dadanya, dia berkata perlahan, jangan khawatir, saudara junior Yun Che bertindak dengan pengekangan yang tepat. Meskipun ia melukai tulang dan tengkorak kaki, jika saudara muda Liu Hang pulih dengan benar, ia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Petik 2. Luka-luka Liu Hang memang benar-benar luka parah bagi manusia tetapi bagi seseorang di alam mendalam surgawi, itu adalah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Mu Hanyi tidak hanya memeriksa luka-lukanya, ia bahkan membantunya dalam menyebarkan kekuatan obat dengan energi yang mendalam. Liu Hang berkata dengan sedih, suaranya berayun, Terima kasih, kakak senior Hanyi. Hei, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Mu Xiaolan diam-diam menarik lengan baju Yun Che. Itu saudara senior Hanyi. Bahkan di Ice Phoenix Divine Hall, dia adalah orang yang sangat kuat. Praktis semua orang di Realm Song Salju tahu tentang dia. Tidak hanya dia kuat, dia juga pria yang sangat baik. Dia pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Fiu, aku hampir mati ketakutan. Kenapa keberuntunganmu begitu bagus? Petik 2. Yun Che menjawab, oh, petik 2. Begitu kekuatan obat menyebar, aliran darah Liu Hang berhenti dan dia terlihat jauh lebih baik. Mu Hanyi mengangkat tangannya dari dada Liu Hang tetapi dia belum bangkit. Dia kemudian mempertanyakan, saudara junior Liu Hang, alasan yang diberikan oleh saudari junior Xiaolan, bahwa Anda mencuri sumber daya dari saudara-saudara junior sekte itu, apakah itu benar? Liu Hang, yang agak mereda beberapa saat yang lalu, langsung takut pucat sekali lagi dengan pertanyaan ini. Dan itu bahkan pertanyaan dari Mu Hanyi. Keringat dingin mengucur saat bibirnya bergetar. Saya ini. Jangan gugup, saudara junior Liu Hang.
Mu Hanyi tersenyum. Tatapannya tidak mencela atau paksaan saat dia berkata, siapa yang tidak sombong ketika mereka masih muda dan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mengakui hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi apa yang dilakukan pria sejati. Selama seseorang dapat berubah, mereka layak dimaafkan dan dipuji. Berbicara tentang melakukan sesuatu yang memalukan, karena keserakahan, kakak laki-lakimu di sini telah mencuri salah satu master istana Jade Lamp Frost Elixir pada tahun dia memasuki Ice Phoenix Palace. Petik 2. Kakak senior Hanyi, kamu, Liu Hang tertegun. Semua orang yang hadir tertegun juga. Tidak ada yang akan menduga bahwa Mu Hanyi telah mencuri sesuatu dari Ice Phoenix Palace Master sebelumnya. Dan dia bahkan mengungkapkannya sendiri. Aku beruntung ketika akhirnya aku bertobat dan mengaku pada Tuan Istana. Sementara Palace Master menghukum saya, dia tidak mengumumkan dosa saya di depan umum. Sebaliknya, setelah hukuman saya, dia memberi saya Jade Lamp Frost Elixir. Mu Hanyi menghela nafas agak emosional. Antara mencuri harta karun seorang master istana dan mencuri sumber daya dari anggota dalam sekte yang sama, yang pertama jelas jauh lebih serius. Namun, sejak saya bertobat, master istana masih memilih untuk memaafkan saya. Jika Anda mencuri sumber daya dari anggota sekte kami adalah benar, maka saya yakin saudara junior Yun dan saudara-saudara junior lain yang telah Anda curi akan memilih untuk memaafkan Anda jika Anda dengan tenang mengakuinya, mengakui kesalahan Anda dan mencoba memperbaikinya. Jika Anda melakukannya, Anda akan menerima lebih banyak rasa hormat sejak saat itu. Jadi junior brother Hanyi, bagaimana menurutmu? Petik 2. Alis Yun Che berkedut. Untuk menghibur saudara junior dari Freezing Snow Hall, dia tidak ragu untuk mengungkapkan skandalnya sendiri. Ini sama sekali bukan keberanian yang dimiliki orang biasa. Dengan kontras Mu Hanyi sebelumnya dan kata-kata penghiburan, Liu Hang tidak lagi merasa bertentangan tentang mengakui bahwa ia telah melakukannya dan mengakui kesalahannya. Sebagai gantinya, dia merasa sesuatu yang hangat lahir di dalam dadanya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan berkata, pendistribusian bulanan hall salju pembekuan adalah beberapa hari yang lalu dan mereka bahkan membagikan biji Snow Silk. Dikui dan aku, kami ingin mengambil Snow Silk Seed milik Feng Mo tetapi kami tidak berharap bahwa ia tidak akan menyerahkannya. Dan kami bahkan melukainya. Peristiwa hari ini benar-benar karena aku ingin mencuri sumber daya saudara junior. Itu bukan hanya Feng Mo juga. Saya bahkan telah mengambil biji Snow Silk dari banyak saudara junior yang datang dari alam bawah sebelum sampai kepadanya. Dia mengeluarkan semua hal memalukan yang telah dia lakukan dan kemudian menundukkan kepalanya. Kejadian hari ini terjadi karena kesalahan saya. Saya meminta kakak lelaki senior untuk menghukum saya. Petik 2. Sangat bagus. Mu Hanyi menepuk bahu Liu Hang dan tersenyum. Tidak perlu dihukum. Cedera pada tubuh Anda adalah hukuman yang cukup untuk kesalahan Anda hari ini. Saya harap Anda akan mengingat cedera ini. Jika Anda akan memperbaiki diri sendiri, maka saya yakin Anda akan dengan tulus berterima kasih kepada saudara junior Yun Che untuk bekas luka yang ditinggalkannya di tubuh Anda di masa depan. Petik 2. Aku akan mengingat ajaran-ajaran senior brother Hanyi. Liu Hang lebih dari tunduk, dia bahkan agak penuh dengan air mata. Mu Hanyi bangkit. Dengan dorongan lembut telapak tangannya, angin lembut membantu pelet berwarna putih perlahan terbang menuju Feng Mo. Feng Mo tanpa sadar meraihnya di tangannya, agak terpana. Saudara junior Feng Mo, pelet salju pembersih ini dapat membantu Anda pulih dari cedera dan juga akan sangat membantu Anda dalam kultivasi Anda. Efektivitasnya beberapa kali lebih besar daripada biji Snow Silk. Anda dapat menganggapnya sebagai permintaan maaf pengganti dari junior brother Liu Hang. Aula salju pembekuan adalah tempat yang sangat penting di sekte Phoenix S surgawi kita dan tidak ada yang ingin melihat perselisihan di antara anggota sekte. Jika Anda bisa membiarkan masa lalu berlalu, maka itu akan luar biasa. Petik 2. Feng Mo tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia terbata-bata, saya. Terima kasih, saudara senior Hanyi. Saya tidak menyalahkannya lagi. Petik 2. Mu Hanyi kemudian berpaling ke Mu Yizu dan Mu Luoqiu dan berkata, saudara junior Yizu, suster junior Luoqiu, karena insiden ini disebabkan oleh saudara junior Liu Hang, maka saudara junior Yun Che yang melukai dia dapat dianggap sebagai tindakan keadilan. Selain itu, cedera juga tidak bisa dipulihkan. Jika saudara muda Liu Hang dapat memperbaiki caranya karena hal ini, maka itu sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Karena ini adalah masalahnya, masalah hari ini hanya akan diselesaikan seperti ini dan tidak ada pihak yang akan saling mengejar tentang hal itu. Bagaimana dengan itu? Tentu, saya akan mendengarkan saudara senior Hanyi. Mu Luoqiu mengangguk seperti cewek mematuk nasi. Tatapannya melintas ketika dia melihat Mu Hanyi, tidak pernah meninggalkan sosoknya sejak awal. Karena saudara senior Hanyi telah berbicara, Yizu akan menurut. Mu Yizu berkata sambil sedikit membungkuk. Setelah dia mengatakan itu, mulutnya bergerak. Dia kemudian mengertakkan giginya dan akhirnya menatap Yun Che dan berkata dengan keras, hanya saja bocah Yun Che ini terlalu tak terkendali dan ganas. Jika kita hanya akan meratakannya seperti ini, aku benar-benar agak tidak mau. Petik 2. Haha, tentu saja kita tidak akan meratakannya seperti itu. Petik 2. Mu Hanyi benar-benar tertawa dan kemudian tiba-tiba menatap Yun Che dengan wajah yang agak serius. Saudara junior Yun Che, meskipun saudara junior Liu Hang salah, Anda menghentikannya dari menindas anggota sekte dan melukai dia baik-baik saja tetapi apa yang Anda lakukan ketika Anda menangkapnya terlalu banyak. Anda hampir membahayakan nyawanya dan itu berlebihan. Tidak heran junior brother Yizu merasa itu tidak seimbang. Karena itu, jika junior brother Yizu tidak lagi mengejar masalah ini, Anda harus berjanji kepada junior brother Yizu satu hal. Petik 2.
Janji apa? Yun Ce langsung menjawab, tidak ada satu riak pun di matanya. Lingkaran halo di tubuh Mu Hanyi sangat menyilaukan. Di bawah sinarnya, keberadaan orang lain tampaknya menjadi pingsan. Mu Hanyi berkata, Anda harus berjanji bahwa Anda tidak akan memberitahu Anda mencuri Liu Hang dari saudara muda Yizu dan saudari muda Luo Qiu kepada orang lain. Kata-kata singkat Mu Hanyi menyebabkan Mu Yizu, yang tatapannya berapi-api, yang hatinya penuh kebencian, tiba-tiba menjadi diam. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Tatapan Yun Ce juga melintas. Seseorang yang bahkan belum memasuki jalan surgawi telah menyambar seseorang dari dua orang di tahap akhir alam jiwa surgawi. Jika ini keluar, Mu Yizu dan Mu Luo Qiu akan menjadi bahan tertawaan. Terutama di Ice Phoenix Palace, itu akan menyebabkan mereka tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun. Janji ini memberi Mu Yizu kebangkitan tiba-tiba. Itu berarti melindunginya, tetapi pada saat yang sama, itu juga melindungi Yun Ce juga. Apa yang dulu merupakan keadaan permusuhan timbal balik yang hampir meledak menjadi pertempuran sebenarnya mudah dibubarkan oleh Mu Hanyi. Janji, ini berfungsi sebagai keseimbangan sempurna bagi kedua belah pihak untuk tidak mengejar yang lain. Babak 976 Peristiwa Besar Sekte S. Sudut mulut Mu Yizu berkedut. Sedikit warna merah gelap muncul di wajahnya namun dia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Yun Ce jelas juga tidak menemukan alasan ini. Lagi pula, jika insiden ini menjadi terlalu besar, itu tidak akan ada gunanya juga. Feng Mo juga akan menemui masalah setelah itu jadi dia dengan senang hati mengangguk. Baiklah, aku berjanji bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun tentang sesuatu yang berhubungan dengan kejadian hari ini. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari junior brother Yun Ce, Anda tidak mengecewakan, kata Mu Hanyi dengan anggukan. Saudara junior Yizu, karena saudara junior Yun Ce telah berjanji, bagaimana menurutmu? Karena hal-hal telah mencapai titik seperti itu, bagaimana mungkin Mu Yizu mengatakan sebaliknya? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang masih tertunduk, baiklah, atas nama saudara senior Hanyi, saya akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Petik 2. Meskipun itu yang terjadi, itu pasti tidak mungkin untuk tidak ada dendam atau kemarahan. Dan itu bahkan kemarahan yang dibekap. Namun, itu mengejutkannya bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kedalaman hatinya sebenarnya sedikit rileks. Orang baik diintimidasi dan orang kejam ditakuti. Tindakan sangat brutal Yun Ce pasti sesuatu yang jarang dilihat Mu Yizu. Untuk orang seperti ini, bahkan jika dia lebih lemah dari dirinya sendiri oleh beberapa tingkatan, itu masih akan membuat siapapun tidak ingin mengacaukannya. Sekarang setelah diselesaikan, meskipun dia tampak tidak rela, dia secara tidak sadar bersantai dalam pikirannya. Adapun Yun Ce, dia agak melepaskan egonya karena dia membuat keributan besar pada hari pertama di alam dewa meskipun dia disuruh tinggal Loki. Di Blue Polestar, dia punya banyak orang untuk dikhawatirkan tetapi dia sendirian di sini di alam dewa sehingga dia tidak perlu khawatir tentang sesuatu. Ini sebabnya dia benar-benar bisa bertindak sesuai dengan temperamen dan prinsipnya sendiri, untuk berperilaku tidak bermoral sambil mengandalkan pendukungnya yang besar, Mu Bingyun. Itu bagus. Mu Xiaolan menghela napas dalam-dalam, kekaguman dan rasa terima kasihnya pada Mu Hanyi menjadi tanpa batas. Saudara senior Hanyi, terima kasih. Petik 2. Kita semua berada di sekte yang sama sehingga tidak perlu berterima kasih, Mu Hanyi mengangguk sambil tersenyum. Saudara junior Feng Mo masih terluka sehingga tidak baik membuang waktu. Kalian harus menyembuhkannya sesegera mungkin. Oh, aku harus menyusahkan saudari junior Xiaolan untuk mengirim salam kepada Tuan Istana Bingyun di tempatku. Petik 2. Aku pasti akan melakukannya. Mu Xiaolan dengan cepat mengangguk. Kemudian, dia diam-diam melirik Mu Yizu dan Mu Luo Qiu sebelum dengan erat menarik lengan Yun Ce. Saudara junior Yun Ce, saudara junior Feng Mo, ayo pergi. Petik 2. Saudara junior Yun Ce, harap tunggu sebentar. Sama seperti ketiganya hendak pergi, Mu Hanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memanggil. Dan orang yang dipanggilnya secara mengejutkan adalah Yun Ce. Semua orang terpana di tempat. Bahkan Yun Ce memiliki wajah kaget ketika dia berbalik. Apakah kakak senior Hanyi memiliki nasihat untuk saya? Saya tidak berani memberi saran, kata Mu Hanyi dengan sangat rendah hati. Meskipun saya jarang meninggalkan aula surgawi, saya sudah mendengar desas-desus tentang saudara muda Yun Ce. Mengalami Anda hari ini secara kebetulan dapat dianggap semacam takdir. Saya mendengar bahwa saudara junior Yun Ce datang dari alam yang lebih rendah, jadi Anda pasti merasa tidak nyaman ketika Anda datang ke alam dewa. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengetuk udara dengan jari dan seberkas cahaya biru terbang ke jade es terukir Phoenix Yun Ce. Ini adalah jejak es Phoenixku. Jika Anda mengalami masalah setelah hari ini, Anda dapat mengirim saya transmisi suara. Saya mungkin bisa membantu Anda. Petik 2. Bibir Mu Xiaolan menjadi lingkaran karena yang lain juga tertegun. Mu Hanyi, murid Ice Phoenix Divine Hall yang paling terkenal, yang secara publik diakui sebagai pemimpin masa depan Divine Ice Phoenix Sekte. Benar-benar memberikan jejak transmisi suaranya kepada Yun Ce, yang telah ia temui untuk pertama kalinya. Harus diketahui bahwa bahkan Mu Yizu tidak memiliki jejak transmisi suara Mu Hanyi dan jelas Mu Luo Qiu juga tidak. Reaksi Yun Ce tidak begitu parah tapi dia masih kaget. Kemudian, setelah memberi hormat, ia berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior Hanyi. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Snow Song Realm jadi saya pasti akan membutuhkan bantuan Anda di banyak bidang di masa depan. Petik 2. Setelah itu, sebenarnya Yun Ce yang menyeret Mu Xiaolan dan Feng Mo yang benar-benar terkejut. Ketika ketiganya pergi, Mu Yizu tidak lagi bisa menahan pikirannya.
Saudara senior Hanyi, Yun Che adalah orang yang tidak terkendali dan kasar yang gagal menghargai kebaikan dan juga seseorang dari alam rendah yang tidak dikenal. Mengapa Anda menunjukkan kepadanya begitu banyak perhatian? Anda bahkan memberinya jejak transmisi suara Anda. Ini. Saya benar-benar tidak mengerti sama sekali. Petik 2. Meskipun bakat dan status bawaan Mu Yizu tinggi, dia tidak pernah sombong. Dia akan selalu lembut dan sederhana dan bahkan menunjukkan perhatian pada murid terendah Snowfall Palace. Namun, dia tidak bisa melakukan itu untuk Yun Che. Benar, bagaimana dia layak jika saudara senior Hanyi bersikap baik padanya? Mu Luokyu juga tidak bisa tidak menyuarakan persetujuannya dengan kecemburuan yang berbeda. Saudara junior Yisu, suster junior Luokyu, tatapan Mu Hanyi tenang. Dia sehat dan tampak seanggun salju yang turun di sekitar mereka. Meskipun saudara junior Yun Che berasal dari alam yang lebih rendah, kalian berdua tidak boleh meremehkannya. Meskipun budidaya kekuatannya yang dalam sangat rendah sehingga dia belum mencapai jalan surgawi, dia mampu mengalahkan saudara bruder Liu Hang, yang berada di tingkat ketujuh dunia asal surgawi. Bahkan ketika Anda mencoba untuk menghentikannya, Anda tidak dapat melakukan apapun. Petik 2. Bakat yang sangat tinggi ditambah dengan budidaya mendalam yang luar biasa adalah umum di sekitar sini. Namun, mampu mengalahkan seorang praktisi yang mendalam pada tahap akhir dari alam asal surgawi tanpa pernah menapaki jalan surgawi adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar atau lihat sebelumnya. Saya ragu ketika saya mendengar bahwa dia telah mengalahkan murid aula salju pembeku yang berada di tingkat ke-6 alam asal surgawi 3 bulan lalu, tetapi apa yang saya lihat hari ini jauh melampaui rumor, sangat mengejutkan saya. Bakat semacam itu lebih jarang dari seseorang yang memasuki alam jiwa surgawi pada usia 20. Petik 2. Selain dari penampilan dan bakatnya yang luar biasa, meskipun tindakannya sombong, tidak terkendali dan terlalu tirani, aku bisa merasakan sedikit aura agung darinya yang membuatnya sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa tidak mengaguminya. Meskipun kekuatannya yang dalam sangat rendah sekarang, saya pernah mendengar bahwa dia belum mencapai usia 30. Mampu mencapai kultivasinya saat ini sebelum usia 30 tahun di alam bawah sudah mengesankan. Sekarang dia telah datang ke alam song salju kami, kemajuannya pasti akan sangat meningkat. Jika kita menambahkan bakat bawaannya yang menakjubkan ke dalam campuran, maka mungkin baginya untuk dapat bersinar dalam setiap aspek di masa depan. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai level di mana dia tidak lebih lemah dari junior brother Yisu. Jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi nasib baik Divine Ice Phoenix Sekte kita untuk memiliki bakat lain seperti itu. Petik 2. Ketika Mu Hanyi selesai berbicara, baik Mu Yizu dan Mu Luokyu sangat tersentuh. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa dan mengabaikannya. Namun, semua ini dikatakan oleh Mu Hanyi. Ketika keduanya mendengar kata-kata, siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai tingkat di mana dia tidak lebih lemah dari saudara junior Yisu. Mereka tahu itu dikatakan dengan cara yang berhati-hati dalam menyelamatkan wajah Mu Yisu. Ini berarti bahwa bagi Mu Hanyi, dengan bakat mengejutkan yang ditunjukkan Yun Che hari ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia mungkin memasuki Ice Phoenix Divine Palace di masa depan. Saudara junior Yisu, kata Mu Hanyi dengan wajah serius. Saya tahu bahwa Anda pasti masih memiliki beberapa masalah dengan saudara junior Yun Che dan memandang rendah kultivasi dan latar belakangnya, tetapi saya harus memberitahu Anda satu hal ini. Meskipun Yun Che datang dari alam yang lebih rendah, dia adalah seseorang yang secara pribadi dibawa ke sini oleh Palace Master Bing Yun. Kita jarang mendengar apapun tentang Master Istana Bing Yun di generasi kita, apalagi prestisinya yang hampir seperti asap, tetapi di era Master saya, Palace Master Bing Yun adalah keberadaan transenden yang kedua setelah Master Sekte. Sekarang tubuhnya telah pulih dari penyakitnya dan energinya yang dalam pulih, statusnya dalam sekte tersebut benar-benar berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, kita jarang akan mendengar apapun tentang nama Bing Yun, tetapi sekarang, bahkan para penatua di aula surgawi harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Petik 2. Di dalam 36 istana Ice Phoenix, semua penguasa istana lainnya memiliki 3.000 murid. Namun, hanya ada 2 murid di bawah istana Tuan Bing Yun dan dia belum menerima yang lain, yang berarti bahwa dia tidak memiliki niat untuk merekrut murid lagi. Ini dan fakta bahwa selama beberapa ribu tahun, satu-satunya yang dia bawa dari alam bawah adalah Yun Che, jelas menandakan bahwa dia penting baginya. Meskipun Yun Che sendirian di sini di alam dewa, perlindungan istana Master Bing Yin jauh melebihi keluarga besar di belakang Anda. Karena itu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Ini juga sebabnya dia tidak menunjukkan pengecut di hadapan Anda. Lebih baik jika Anda melupakan masalah hari ini untuk saat ini. Petik 2. Mu Yizu mendengarkan setiap kata saran Mu Hanyi. Dia sangat membungkuk dan berkata, prediksi senior brother Hanyi pasti benar. Yizu telah tercerahkan. Mulai sekarang, selama dia tidak memprovokasi saya pasti tidak akan keluar dari cara saya untuk memprovokasi dia. Petik 2. Benar-benar, masalah hari ini pada awalnya hanyalah kesalahpahaman sederhana. Kita pasti akan menjadi seperti saudara senior Hanyi mulai sekarang dan menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada saudara-saudari junior kita yang baru. Mu Luokyu dengan cepat mengangguk lagi, matanya dipenuhi kemegahan. Brother senior Hanyi, hari besar ketika Master Sekte memutuskan murid langsungnya adalah dalam 7 hari. Orang itu pasti akan menjadi Anda. Ketika waktu itu tiba, generasi kami akan dipimpin oleh Anda. Hanya dengan memikirkannya membuat saya bahagia. Petik 2. Tapi Mu Hanyi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saudari junior Fei Xue jauh melampaui saya dalam setiap aspek. Dengan dia di sana, saya tidak punya banyak kepercayaan diri. Petik 2. Tidak mungkin, Mu Luokyu dengan cepat membantah. Saya mendengar bahwa ketika ketua sekte mulai memilih murid-murid langsungnya, hal terpenting yang ia pedulikan adalah bakat bawaan dan penguasaan komprehensif hukum es.
Tingkat budidaya hanya sekunder. Jika bukan karena fakta bahwa Sister Senior Fei Xue memiliki keunggulan dalam garis keturunan, dia pasti tidak akan menang melawan Anda. Mu Hanyi terkekeh, mampu menjadi murid pribadi guru sekte adalah harapan terbesar dalam hidupku. Jika saya cukup beruntung untuk memenuhi keinginan saya pasti akan berterima kasih kepada surga. Tetapi jika saya kalah melawan Suster Junior Fei Xue, saya juga akan dengan senang hati menerima itu. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada saudari Junior Luo Qiu atas berkah Anda. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan mencoba yang terbaik. Oh, benar, dalam 7 hari, bukan hanya murid dari Aula Surgawi yang akan memasuki Danau Netherfrost Surgawi. Ke-36 Ice Phoenix Palaces diizinkan membawa 100 murid terbaik mereka ke Heavenly Netherfrost Lake. Saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi dalam 7 hari. Petik 2. Mu Yizu dan Mu Luoqiu sama-sama terkejut dan agak tidak percaya, benarkah? Kalian berdua harus menerima berita hari ini. Alasan mengapa saya datang ke Aula Salju Pembekuan juga untuk memberitahu Senior Susan tentang masalah ini. Saya memintanya untuk memberitahu semua senior di Aula Salju Pembekuan untuk juga memasuki Heavenly Netherfrost Lake ketika saatnya tiba. Kalian berdua harus berusaha untuk fokus pada mengumpulkan energi, terutama Anda, Saudara Junior Yizu. Memasuki Heavenly Netherfrost Lake kali ini adalah kesempatan langka bagi Anda untuk menerobos ke alam kesusahan surgawi. Petik 2. Ya, Mu Yizu mengangguk terus-menerus saat wajahnya memerah karena kegembiraan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekilas kenal tokoh ada di sini. 7 alam mendalam surgawi, alam asal surgawi, alam jiwa surgawi, alam kesengsaraan surgawi, alam raja surgawi, alam penguasa surgawi, alam guru suci. Pengaturan karakter orang aneh digunakan untuk memberi kesan lebih dalam. Yun Che, protagonis pria, satu-satunya manusia di dunia primal chaos yang memiliki warisan peringkat dewa penciptaan, dewa jahat. Juga satu-satunya orang aneh yang memiliki banyak kekuatan surgawi, garis keturunan, dan jiwa di tubuhnya. Datang ke alam para dewa untuk menemukan Jasmine. Saat ini hanya dipenuhi dengan pemikiran tentang meningkatkan kekuatannya yang dalam waktu sesingkat mungkin sehingga ia dapat memenuhi syarat untuk memasuki alam surga abadi. Feng Mo, murid baru dari Balai Salju Pembekuan, juga seorang praktisi mendalam dari alam bawah seperti Yun Che. Kecap premium digunakan untuk memancing Mu Hanyi. Mu Suanyin, Sekte Master Divine Ice Phoenix Sekte, Realm King of the Snow Song Realm. Meskipun dia dilahirkan di alam bintang tengah, bakat alaminya sangat mengesankan, mengejutkan seluruh alam dewa selama alam kesusahan surgawi saat dia dengan sempurna melewati 4 putaran petir kesusahan. Pada akhirnya, dia menjadi satu-satunya orang yang mencapai Realm Master Suci dalam 900.000 tahun sejarah Realm Song Salju. Setelah berhasil sebagai Raja Realm Song Salju selama lebih dari 10.000 tahun, ia tak tergoyahkan. Dia memiliki temperamen yang keras kepala dan tidak berperasaan, sering menghancurkan dinasti hanya dengan satu kalimat. Namun, ia juga menuruti dan melindungi orang-orang yang ia sukai tanpa garis bawah untuk berbicara tentang. Selanjutnya, diduga bahwa ia memiliki sedikit gangguan kepribadian disasosiatif. Mu Bingyun, adik dari Raja Song Realm King, Mu Suanyin. Berkultivasi untuk menjadi surgawi dengan sepenuh hatinya, pikiran yang murni tanpa setitik debu. Dia memandang segala sesuatu dengan sangat acuh tak acuh. Setelah menanggung racun api selama 1000 tahun, hidup atau mati juga berhenti membuatnya ngeri. Di dalam mata yang seperti salju yang hampir tidak pernah mengubah ekspresi, menyembunyikan kebijaksanaan yang jauh melebihi orang biasa. Dia juga orang pertama yang memegang keyakinan kuat bahwa Yun Che ditakdirkan untuk menjadi luar biasa bahkan setelah datang ke alam dewa. Mu Fei Xue, murid termuda dari Ice Phoenix Divine Hall, cucu dari sesepuh agung Divine Ice Phoenix Sect, pewaris langsung dari garis keturunan Ice Phoenix. Diakui secara publik sebagai salah satu dari 2 dengan peluang tertinggi untuk menjadi murid pewaris langsung Realm King. Mu Hanyi, murid laki-laki yang paling dikenal di muka umum. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran negara besar yang terletak di Realm Song Salju Utara. Meskipun budidayanya tidak setinggi Mu Fei Xue, kebanyakan percaya bahwa bakatnya bahkan di atas miliknya. Diakui secara publik sebagai salah satu dari 2 dengan peluang tertinggi untuk menjadi murid pewaris langsung Realm King. Yun Che, kenapa aku satu-satunya yang tidak bermargamu? Petik 2. Bab 977 Makhluk yang Menakutkan. Luka Feng Mo tidak bisa dianggap berat atau ringan tetapi tidak ada jejak kebencian di ekspresinya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk ditekan. Luka-luka ini sangat berharga karena saya bisa melihat kakak senior Hanyi yang legendaris. Tatapan Feng Mo beralih ke Yun Che. Kakak senior Hanyi memberi Anda jejak transmisi suaranya benar-benar membuat orang iri. Oh benar benih Snow Silk ini. Mengapa ada begitu banyak? Seru Mu Xiaolan setelah melihat tumpukan biji Snow Silk milik Feng Mo. Apa yang kamu pikirkan? Orang Liu Hang itu tidak hanya mulai melakukan semua hal itu sejak ia memiliki Mu Yizu di belakangnya. Yun Che memperingatkan Feng Mo, lupakan tentang pelet yang Mu Hanyi berikan padamu, biji Snow Silk ini adalah apa yang Liu Hang berutang padamu. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak akan menggunakannya. Selain itu, meskipun Liu Hang dengan tulus mengakui kesalahannya, hal tersulit di dunia untuk berubah adalah sifat seseorang. Anda tidak boleh percaya bahwa Liu Hang akan benar-benar mengubah cara hidupnya. Yang terbaik bagi Anda untuk menjauh darinya di masa depan. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, jangan ragu untuk mengirim saya pesan kapan saja. Petik 2. Aku mengerti. Feng Mo mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Kakak senior Yunce, saya hanya bertemu Anda sekali 3 bulan lalu namun Anda bersedia untuk membela saya dan bahkan tidak ragu untuk menyinggung seseorang seperti Mu Yisu. Fiu, saya akan menghindarkan Anda dari kata-kata saya penghargaan untuk saat ini. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa membalas budi ini. Jika ada waktu Anda membutuhkan saya, katakan saja, Feng Mo kemudian dengan paksa memalu dadanya, dan saya akan mengambil risiko apapun untuk membantu. Lupakan tentang mempertaruhkan sesuatu. Bahkan bantuan yang lebih besar tidak sepenting hidup Anda, apalagi sesuatu seperti ini yang nyaris tidak membutuhkan usaha apapun. Kembali dan memulihkan diri. Ketika luka Anda disembuhkan, kultivasi dengan benar dan arahkan ke puncak aula salju pembekuan. Membuat mereka tidak berani memandang rendah pada kami para praktisi yang mendalam dari alam yang lebih rendah. Petik 2. Haha, baiklah. Feng Mo mengangguk dengan penuh semangat, darah di seluruh tubuhnya mendidih. Ketika Feng Mo pergi, Mu Xiaolan memulai ceramahnya. Yunce, kenapa kamu tidak pernah berubah? Menjalankan sedikit pengekangan akan baik juga. Anda hampir bergegas langsung ke bencana lagi. Jika kami tidak bertemu dengan saudara senior Hanyi, Anda akan berada dalam masalah besar. Itu Mu Yisu, Anda tahu. Kepala murid dari Ice Phoenix Palace pertama. Hah, petik 2. Desah Mu Xiaolan dipenuhi dengan melankolis. Ketika Yunce tiba di Snow Song Realm, selain bersembunyi di Ice Phoenix Palace selama 3 bulan, dia telah berada di luar hanya 2 hari. Pada hari pertama, dia membawa kekacauan besar ke aula utama salju pembekuan dan melumpuhkan keponakan Mu Fengsu dengan siku. Pada hari kedua, dia langsung menghancurkan wajah Mu Yisu, benar-benar menyinggung perasaannya. Mu Xiaolan tidak bisa membayangkan masalah besar apa yang akan dia sebabkan selanjutnya. Aku mengerti, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan tinggal di Ice Phoenix Palace dan tidak pernah keluar, gumam Yunce. Aku juga kakak perempuanmu, tetapi kamu tidak pernah repot-repot mendengarkanku. Setidaknya datang bicara padaku jika terjadi sesuatu. Anda tidak mengenali siapapun di sini dan bahkan tidak tahu siapa yang mungkin Anda temui, jadi bagaimana mungkin Anda tidak mendapat masalah? Huff. Tidak apa-apa jika Anda mendapat pelajaran dari seseorang tetapi Anda akan memberi terlalu banyak kesulitan pada Master. Mu Xiaolan melesat ke Yunce tetapi kemudian nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berbicara dengan suara kecil, dan aku bahkan tidak tahu mengapa saudara senior Hanyi bertindak lebih jauh dengan memberi Anda transmisi suaranya. Petik 2. Iri mengisi suaranya. Begitu dia mulai berbicara tentang Mu Hanyi, Mu Xiaolan menjadi agak bersemangat. Yunce, kau juga melihatnya. Kakak senior Hanyi benar-benar sangat kuat, bukan? Saudara dan saudari senior yang memasuki Ice Phoenix Divine Hall sebagian besar berusia sekitar 50 tahun dan kebanyakan dari mereka terkait langsung atau merupakan penerus cabang garis keturunan Ice Phoenix. Tetapi saudara senior hanya lulus ujian aula surgawi sekitar usia 20 ketika dia tidak memiliki garis keturunan Ice Phoenix. Dia bahkan belum mencapai 30 tahun ini. Oh, saya ingat sekarang. Dia seperti 27 atau 8 tetapi budidayanya sudah dekat dengan tahap tengah dari alam kesengsaraan surgawi. Dia benar-benar sangat kuat. Petik 2. Yunce mengepalkan tangannya. Alam kesusahan surgawi. Itu benar-benar patut ditiru. Tapi, meskipun saudara senior hanya sekuat itu, dia sangat baik kepada semua orang. Dia tidak akan pernah menggunakan statusnya untuk menekan siapapun juga tidak akan menggertak siapapun. Sama seperti apa yang terjadi hari ini, orang lain akan menghindarinya jika mereka melihat situasinya tetapi brother senior hanya pasti akan melangkah maju dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Di seluruh sekte, apakah itu para murid atau penatua, mereka semua memuji saudara senior Hanyi. Tidak ada orang yang tidak menyukainya. Bagi para murid sekte, bisa memasuki Divine Ice Phoenix Sekte adalah kehormatan besar. Tetapi beberapa tetua sesekali mengatakan bahwa seorang murid seperti kakak senior hanya muncul di Divine Ice Phoenix Sek adalah kekayaan sekte itu. Petik 2. Oh, semua orang memuji dia dan tidak ada yang tidak menyukainya. Yunce mengetuk ujung hidungnya dan bergumam, orang ini agak menakutkan. Petik 2. Menakutkan. Suara Yunce sangat rendah dan dia hanya berbicara sendiri tetapi Mu Xiaolan masih mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia menjawab dengan sedih, bagaimana kamu bisa menggunakan kata seperti itu untuk menggambarkan saudara senior Hanyi? Dia menyelamatkanmu sekarang. Kau mengatakan sesuatu seperti itu tentang dia salah. Petik 2. Reaksi Mu Xiaolan tidak berdampak pada Yunce. Dia menyatakan dengan wajah kosong, kesan yang diberikan Mu Hanyi kepada orang lain benar-benar luar biasa, sangat bagus sehingga itu sedikit tidak nyata. Rata-rata orang akan membantu seseorang yang mereka kenal dan ingin berteman dengan seseorang yang kuat adalah hal biasa. Tetapi ketika mereka terbuka kedoknya, mereka tidak akan repot-repot bersikap baik kepada seseorang yang jauh lebih lemah dari diri mereka sendiri atau apakah mereka akan menyelesaikan dendam di antara mereka saat itu, atau mereka tidak akan memberi mereka pelet. Ini bahkan bukan kebetulan, dia selalu seperti ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang kebanyakan. Petik 2. Tentu saja, Mu Xiaolan setuju. Karena itulah senior brother Hanyi sangat disukai. Petik 2. Yunce melanjutkan, berdasarkan pengetahuan saya sendiri, hanya 2 jenis orang yang akan melakukan itu. Satu jenis dapat dikatakan sebagai reinkarnasi ke-10 dari orang yang baik hati, seorang Buddha yang hidup yang mengasihani dan mengasihani semua makhluk hidup. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, apakah itu orang tua, muda, kuat, lemah, baik atau jahat, mereka akan memiliki belas kasihan untuk mereka semua. Bahkan jika mereka sadar bahwa pihak lain adalah pengikut kejahatan ekstrim, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka mati. Walaupun orang seperti ini kedengarannya sangat luar biasa, mereka memenuhi syarat untuk disebut orang suci dan sangat jarang orang suci seperti itu muncul di dunia ini.
Saya hanya bertemu dengan seorang suci seperti itu sepanjang hidup saya. Petik 2. Dan itu adalah tuannya Yungu. Orang suci semacam ini menolak kejahatan dan pembantaian dan tidak akan pernah memiliki keinginan yang terlalu kuat di alam fana, sehingga mereka tidak akan sungguh-sungguh mengejar jalan yang mendalam. Bahkan jika mereka memang berkultivasi, itu hanya agar mereka bisa memperkuat tubuh mereka untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Mu Hanyi masih sangat muda namun budidaya yang mendalam ini sangat tinggi. Ini berarti bahwa dia sangat mengejar cara yang mendalam, jadi jelas bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Petik 2. Lalu apa jenis kedua? Mu Xiaolan tanpa sadar bertanya. Jenis kedua, suara Yunce berhenti sedikit saat alisnya juga agak berkerut. Adalah seseorang yang sangat haus akan top, seorang plotter yang cerdik seperti jurang maut. Semua yang mereka lakukan adalah mengumpulkan hati orang-orang yang akan membawa mereka ke puncak. Ini karena dukungan dari orang-orang selalu menyertai kursi paling atas. Dan merupakan hal yang paling kuat untuk diandalkan. Petik 2. Mata Mu Xiaolan melebar dan kemudian dia dengan ringan mengejek, dasar alasan palsu yang aneh. Bagaimana mungkin saudara senior hanya menjadi orang seperti itu? Tidak apa-apa jika Anda tidak bersyukur tetapi Anda benar-benar membuat alasan palsu semacam ini untuk memfitnahnya. Saya yakin Anda hanya cemburu. Petik 2. Petik 2. Aku benar-benar iri padanya. Kata Yunce dengan masam. Dia cemburu bahwa Mu Hanyi berada di alam kesengsaraan surgawi. Dia benar-benar berharap dia bisa dengan cepat mencapai alam kesengsaraan surgawi, bahkan dalam mimpinya. Dia bahkan tidak akan ragu untuk memperpendek umurnya hingga setengah jika dia bisa mencapai alam kesengsaraan surgawi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Ada baiknya kamu mengakuinya. Mu Xiaolan mengangkat hidungnya, tapi tidak aneh kalau kamu iri dengan kakak senior Hanyi. Bagaimanapun, kultivasi senior brother Hanyi sangat tinggi dan dia orang yang baik dan dia juga sangat tampan. Oh, benar, dia bahkan pangeran kekaisaran angin es di utara. Ketika dia memasuki Divine Ice Phoenix Sekte, bakat bawaannya yang mengesankan menyebabkan status Ice Wind Empire di Snow Song Realm meningkat banyak. Jika saudara senior Hanyi ingin mewarisi tahta, tidak ada yang akan menentangnya. Bahkan putra mahkota sendiri tidak akan melakukannya. Tapi tahukah Anda, saudara senior Hanyi mengatakan bahwa ia tidak pernah berpikir ingin mewarisi tahta. Sebagai gantinya, dia mengatakan bahwa dia ingin tinggal di Divine Ice Phoenix Sect selamanya. Petik 2. Oh, lahir dari keluarga kerajaan. Yunce berspekulasi dalam hati, maka tidak mengherankan bahwa ia memiliki keanggunan dan aura sedalam tulang. Dan juga tidak mengherankan bahwa, omong-omong, Anda tidak bisa diam-diam jatuh cinta padanya, kan? Tanya Yunce dengan agak tulus ketika dia melirik ke sisinya. Dia kebetulan meninggalkan aku jejak transmisi suara sehingga aku bisa membantumu bermain mak comblang, kau tahu. Saudari senior Xiaolan sangat cantik. Selama Anda melakukan sedikit usaha, Mu Hanyi tidak seharusnya menolak Anda, kan? Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi istri resminya, tidak terlalu buruk jika Anda menjadi selir pria yang sempurna. Petik 2. Mu Xiaolan ternganga. Dia kemudian memerah-merah dan berkata dengan marah, kakakmu mengatakan omong kosong lagi. Bagaimana aku bisa? Dia memalingkan wajahnya ke samping dan mendengus, saya adalah seseorang yang telah menawarkan guru sepanjang hidup saya pasti tidak menginginkan seorang pria. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Mu Xiaolan menyatukan kedua telapak tangannya. Kerinduan muncul di wajahnya ketika dia melanjutkan, hanya memikirkan bisa menghabiskan seluruh hidup saya menemani guru membuat saya merasa sangat diberkati. Tapi, orang tuaku pasti tidak akan menyetujuinya. Mereka mungkin suatu hari nanti akan membuat saya menikah dengan seseorang. Petik 2. Ketika dia menyebut orang tuanya, dia terlihat sedikit lebih emosional. Sejak dia memasuki Divine Ice Phoenix Sekte, dia tidak pernah melihat orang tuanya lagi, yang membuatnya sangat merindukan mereka. Yunce menatap wajahnya sebentar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Cara berpikir gadis kecil ini sangat berbahaya. Selain itu, saudara senior Hanyi sudah memiliki seseorang yang disukainya dan saya yakin Anda satu-satunya di sekte yang tidak mengetahuinya, kata Mu Xiaolan dengan jijik. Seseorang yang dia suka, yang berarti, dia belum mendapatkannya. Yunce agak penasaran. Orang sempurna seperti ini sebenarnya memiliki seseorang yang tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa buta, kan? Petik 2. Kau mengatakan omong kosong lagi. Mu Xiaolan menatapnya dengan ekspresi yang dia yakini sangat kuat. Orang itu adalah suster senior Fei Xue. Kakak senior Hanyi adalah murid laki-laki seluruh sekte yang paling menonjol sementara kakak senior Fei Xue adalah murid perempuan paling terkemuka di sekte itu. Meskipun dia memasuki aula surgawi lebih awal dari brother senior Hanyi dan beberapa tahun lebih muda dari brother senior Hanyi, kultivasinya masih lebih tinggi daripada miliknya. Petik 2. Seseorang yang lebih muda darinya dengan kultivasi yang lebih tinggi, ini jelas akan menghancurkan Mu Hanyi. Saudari senior Fei Xue juga merupakan cucu dari penatua besar, seorang penerus langsung garis keturunan Ice Phoenix. Dia juga benar-benar sangat cantik, seperti Dewi. Saudari senior Hanyi menyukainya tidak aneh sama sekali. Hanya saja suster senior Fei Xue mungkin tidak akan pernah menyukai saudara senior Hanyi dan tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Petik 2. Kenapa? Tanya Yunce heran. Seni yang mendalam untuk jenis es membutuhkan pikiran yang tenang. Semakin tinggi bakat bawaan, semakin tinggi kultivasi, semakin tenang hati. Yang paling penting adalah bahwa sister senior Fei Xue sama dengan guru, lahir dengan garis keturunan Ice Phoenix. Tidak apa-apa jika itu laki-laki tetapi jika itu adalah wanita yang lahir dengan garis keturunan Ice Phoenix. Jika, wajah Mu Xiaolan menjadi tidak wajar. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan dengan paksa merangkum, singkatnya, jika mereka menikah, kultivasi mereka akan menjadi sangat lambat.
Inilah sebabnya guru tidak pernah menikahi siapapun seumur hidupnya. Petik 2. Petik 2. Lalu, Master Sekte, Raja Realem Grid, juga belum pernah menikah sebelumnya. Yun Ce bertanya dengan hati-hati. Jelas, Mu Xiaolan menjawab, tidak ada seorang pun di seluruh Snow Song Realm yang layak dari Great Realm King. Petik 2. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama. Dia ingat bahwa Mu Bingyun pernah berkata bahwa Raja Realem Song Salju sudah memerintah selama lebih dari 10.000 tahun. Ini berarti bahwa Raja Realem Song Salju ini berusia lebih dari 10.000 tahun. Dan belum pernah menikah dengan siapapun. Wah, seorang perawan tua berumur 10.000 tahun. Sungguh makhluk yang menakutkan. Babak 978 Ratu Naga dan Dewi. Ngomong-ngomong, bukankah itu berarti bahwa Raja Realem besar adalah orang yang benar-benar menakutkan? Yun Ce berpikir pada dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa dia bertanya dengan keras. Ketika dia mengatakan bahwa Mu Hanyi adalah menakutkan, dia telah diejek oleh Mu Xiaolan. Namun, ketika dia bertanya tentang Great Realm King, Mu Xiaolan berkedip dan dengan hati-hati menjawab, dia tampak agak menakutkan. Saya cukup beruntung untuk melihat Raja Realem besar sekali. Meskipun itu sangat singkat, rasanya seperti seseorang yang sangat berat menekan tubuhku. Saya tidak bisa bernapas sama sekali. Perasaan semacam itu agak menakutkan. Saya tidak pulih dari itu selama beberapa hari setelah itu. Yun Ce. Juga, saya mendengar bahwa ketika Raja Realem besar marah, dia akan menjadi sangat menakutkan. Ketika dia menjadi marah sekali beberapa ribu tahun yang lalu, dia benar-benar membekukan 10% dari Snow Song Realm di es dan memadamkan banyak negara. 1000 tahun yang lalu, ketika hidup dan mati guru tidak pasti, Raja Alam Agung melukai semua 3 Master Sekte Dewa Api Realem dengan hebat di wilayah mereka dan bahkan benar-benar menghancurkan 13 bintang kecil yang dikendalikan oleh Alam Dewa Api. Jika itu terjadi karena fakta bahwa guru memulihkan ingatan dan kekuatannya, konsekuensinya akan lebih menakutkan. Petik 2. Yun Ce menarik napas dingin. Sangat menakutkan. Membekukan 1/10 dari Snow Song Realm sudah cukup mengerikan tetapi menghancurkan 13 bintang kecil. Mother of Asteris ini. Mereka yang merenggut nyawa seolah-olah mereka rumput, semuanya brutal sampai ekstrim tetapi hanya dengan tidak bahagia berarti dunia bintang yang hancur. Bukankah itu berarti mengambil nyawa semudah meniup? Seorang perawan tua berusia 10.000 tahun. Benar-benar makhluk yang sangat menakutkan. Jiwanya pasti harus dipelintir dan pikirannya harus abnormal. Kai yang 100 tahun menjadi janda menyebabkan temperamennya menjadi agak ekstrim. 10.000 tahun, itu benar-benar tak terbayangkan. Mengapa itu terdengar seperti aku berbicara buruk dengan Raja Realem besar? Mu Xiaolan takut dengan kata-katanya sendiri. Dia dengan keras menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menyangkalnya, The Great Realem King tidak menakutkan sama sekali. Sebaliknya harus dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang seharusnya dia miliki. The Great Realem King juga orang yang luar biasa. Sampai saat ini, Realem Song Salju kami memiliki hampir 900.000 tahun sejarah dan Raja Real Agung adalah satu-satunya orang yang telah mencapai alam Master Surgawi di semua tahun itu. Itu juga karena Raja Realem besar sehingga posisi Realem Salju Song kami meningkat banyak dan bintang-bintang di sekitar kita tidak berani menyinggung kita selama 10.000 tahun ini. Petik 2. Alam Master Surgawi. Yun Ce secara tidak sadar menggelengkan kepalanya, menghela nafas ke dalam. Ini adalah alam tertinggi dalam 7 alam mendalam surgawi yang Mu Bingyun sebutkan sebelumnya. Itu adalah dunia tertinggi yang cukup untuk menguasai dunia. Tetapi bagi Yun Ce, yang memandang alam kesengsaraan surgawi sebagai harapan yang luar biasa, ranah itu terlalu tidak bisa dikenali. Dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat seseorang setelah mencapai wilayah seperti itu. Mungkin mereka benar-benar dewa di antara manusia, dapat dengan mudah menggerakkan bintang dan bulan, mampu menghancurkan dunia. Adapun Jasmine yang memiliki identitas dewa bintang, dia juga berada di dunia ilusi semacam itu. Di Blue Polestar, ia berada di puncak era saat ini. Tetapi hanya ketika dia datang ke alam dewa, dia menemukan betapa sangat kecilnya dia sebenarnya. Namun Jasmine, masih yang tertinggi dari keberadaan. Dia benar-benar bersama dengan Jasmine semacam itu siang dan malam selama 7 tahun penuh. Berpikir kembali ke 7 tahun dia bersama Jasmine sekarang tampak seperti mimpi. Juga, Raja Realem besar adalah keindahan yang terkenal di dalam alam dewa, kau tahu. Mata Mu Xiaolan menyala dengan kerinduan yang mendalam. Kecantikan, Yun Ce agak heran. Tentu saja, ekspresi Mu Xiaolan menjadi agak berkabut saat dia melanjutkan dengan suara rendah, saya pernah berpikir bahwa Sister Senior Fei Xue adalah orang yang paling cantik yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Kemudian, karena guru, saya cukup beruntung melihat Raja Alam Agung. Saat itulah saya menyadari bahwa seseorang bisa begitu cantik sehingga mereka terlihat seperti mimpi. Meskipun saya belum pernah melihat Ratu Naga dan Dewi yang legendaris, saya yakin bahwa Great Realem King tidak kalah rendahnya. Petik 2. Ratu Naga dan Dewi, apa itu? Tanya seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang alam dewa. Kamu benar-benar bahkan tidak tahu siapa Ratu Naga dan Dewi. Mu Xiaolan tersadar ketika dia mengalihkan pandangannya. Oh, saya hampir lupa bahwa Anda udik yang baru saja datang ke alam dewa. Petik 2. Yun Ce. Aku akan memberitahumu karena aku kakak perempuanmu. Ratu Naga dan Dewi, Anda tahu, adalah 2 dewi yang tiada taranya yang tidak diketahui oleh siapapun di alam dewa. Segala sesuatu tentang mereka akan diedarkan dalam alam dewa. Jika surga harus menyayangi semua orang dalam kata ini, 60% dari itu akan diberikan kepada Ratu Naga dan Dewi. Petik 2.
Apakah itu dibesar-besarkan? Meskipun tidak percaya, dia masih sangat ingin tahu tentang mereka. Dewi, Anda tahu, berada di wilayah surgawi timur kita, kata Mu Xiaolan dengan bangga di wajahnya. Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan adalah kepala dari 4 kerajaan besar dan dia adalah putri raja kerajaan mereka. Semua orang memanggilnya Dewi Brahma Monarch. Dikatakan bahwa dia memiliki mata dan rambut mata emas dan wajah sehingga tidak ada kata surgawi di alam dewa yang bisa menggambarkannya. Sangat indah sampai-sampai bintang-bintang di atas pun redup. Ada begitu banyak pria, dan mereka semua adalah orang yang sangat kuat, yang rela mati untuknya dan akan mati tanpa penyesalan. Cih, Yun Ce diam-diam melengkungkan bibirnya, memandang rendah ke orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Dia telah melihat banyak wanita cantik dan semua istrinya adalah wanita cantik yang tak ada bandingannya. Meskipun ini adalah alam dewa, bahkan jika wajah seorang wanita bahkan lebih tampan, dia tidak akan pernah menang melawan Suir dan Kainya. Bukan hanya itu, dia memiliki bakat bawaan tertinggi yang dimiliki kerajaan Dewa Brahma dalam sejuta tahun sejarahnya. Ketika dia baru berusia 9 tahun, dia menyelesaikan upacara penggantinya dan itu adalah yang paling sempurna dan sangat pas. Di kerajaan Brahma Monarch saat ini, ketenaran Dewi Brahma Monarch hampir melampaui ketenaran Raja Kerajaan Brahma. Juga dikatakan bahwa budidayanya tidak jauh dari milik Raja Realma Raja Brahma. Itu hanyalah sebuah keajaiban yang telah dilimpahkan oleh surga kepada wilayah surgawi timur. Petik 2. Adapun Ratu Naga, dia adalah wilayah surgawi barat paling. Menguasai. Keduanya tanpa sadar sudah kembali ke Ice Phoenix Palace. Mu Bingyun diam-diam berdiri di depan pintu-pintu istana ke-30 dalam keheningan di dalam salju. Seperti peri salju dari mitos, tubuh saljunya adalah kecantikan suci yang menyebabkan seseorang tidak berani menodai itu dengan mata mereka. Tuan, kapan Anda kembali? Mu Xiaolan menghentikan penjelasannya dan dengan cepat datang sebelum Mu Bingyun. Dia juga tidak lupa mengadukan Yun Ce. Tuan, saudara junior Yun Ce menyebabkan masalah besar lagi. Jika kita tidak kebetulan bertemu kakak senior Hanyi, aku bahkan tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Petik 2. Aku tahu. Mu Bingyun sedikit mengangguk, aku selalu berada di sampingmu. Petik 2. Mu Xiaolan ternganga. Atau kalau tidak mengapa kamu berpikir aku akan berani mengacaukan Mu Yisu? Bukannya aku seseorang yang mencari kematian. Yun Ce menjelaskan seolah itu alami. Bahkan jika Mu Hanyi tidak muncul, Master akan melakukannya. Dan jika guru muncul, itu pasti akan menjadi jauh lebih baik daripada Mu Hanyi. Mu Xiaolan benar-benar terpana. Tuan, saudara junior Yun Ce, Anda. Yun Ce belum pernah meninggalkan Ice Phoenix Palace dalam 3 bulan. Setelah merasakan bahwa auranya tiba-tiba pergi dengan terburu-buru dan ke aula salju pembekuan juga, saya berpikir bahwa itu harus menjadi masalah yang mendesak jadi saya menemaninya. Mata bersalju Mu Bingyun melirik Yun Ce dengan makna yang dalam. Butuh waktu lama sebelum mulut Mu Xiaolan tertutup. Kemudian, dia bergumam dengan suara kecil, Tuan, kamu memperlakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Yun Ce, datanglah. Mu Bingyun berkata. Iya nih, Yun Ce menjawab saat dia datang dan tiba di depan Mu Bingyun. Mu Bingyun mengulurkan tangan bersalju dan dengan lembut menekankan jari giok ke dadanya sebelum dengan cepat menjauh. Keheranan tersembunyi melintas jauh di matanya dan dia kemudian berkata, Xiaolan, Yun Ce, dalam 7 hari ke depan, Anda akan tetap berada di dalam ruang budidaya. Tetapi alih-alih berkultivasi, fokuslah untuk mengumpulkan energi. Setelah 7 hari, kekuatan jiwa dan jiwa Anda akan mencapai kondisi paling sempurna. Petik 2. Yun Ce tidak mengerti tapi Mu Xiaolan sangat gembira. Mungkinkah? Senyum ringan naik di bibir Mu Bingyun. Ya, Sekte Master akhirnya memutuskan bahwa para murid Ice Phoenix Palace dapat memasuki Heavenly Netherfrost Lake dalam 7 hari. Sekarang, semua Ice Phoenix Palaces seharusnya sudah menerima berita ini. Petik 2. Itu luar biasa. Mu Xiaolan melompat-lompat seperti kelinci kecil saat kegembiraan mekar di wajah kecilnya. Saya tidak berani mempercayainya ketika guru mengatakan itu 3 bulan lalu. Tapi saya tidak pernah berharap. Untuk itu benar. Petik 2. Heavenly Netherfrost Lake, apa itu? Tanya Udik dari negara yang lebih rendah. Yun Ce, apakah Anda ingat dewa kuno mengubur penjara Inferno yang saya sebutkan sebelumnya? Tanya Mu Bingyun. Yun Ce mengangguk, ya. Tempat itu memiliki naga bertanduk kuno yang setidaknya berusia beberapa ratus ribu tahun dan di bawahnya adalah nyala api yang ditinggalkan oleh era dewa. Petik 2. Ketika dia berkata di sana, Yun Ce agak mengerti. Mungkinkah itu di bawah Heavenly Netherfrost Lake? Benar, Mu Bingyun mengangguk ringan. Alam lagu salju kami juga memiliki vena surgawi yang ditinggalkan oleh era dewa, vena dingin yang bertentangan dengan vena nyala api dewa api. Urat dingin ini adalah alasan untuk iklim Snow Song Realm dan setelah jangka waktu yang lama, itu menimbulkan Heavenly Netherfrost Lake. Kekuatan nenek moyang pertama Snow Song Realm berasal dari nada dingin ini. Dari ingatan yang ditinggalkan leluhur dalam catatan, sangat mungkin bahwa nadi dingin ini ditinggalkan oleh Primordial Divine Ice Phoenix dan Heavenly Netherfrost Lake adalah tempat tinggalnya. Jika itu semua benar, maka realm Song Salju seharusnya menjadi wilayah Dewa Ice Phoenix kembali di era Dewa. Petik 2. Saya melihat, kata Yun Ce dengan tampilan bijaksana. Tapi dibandingkan dengan 500.000 kilometer lebar Dewa kuno mengubur penjara Inferno di alam ketenaran Dewa, Danau Surgawi Netherfrost Surgawi Song kita jauh lebih kecil. Luasnya hanya 15 km, bahkan tidak 1/10.000 ukuran penjara Inferno mengubur Dewa kuno. Vena dingin juga jauh lebih lemah. Setelah air Heavenly Netherfrost Lake terkontaminasi atau energi dinginnya diserap, proses pemurnian dan pemulihan membutuhkan waktu lama. Karena itu, Heavenly Netherfrost Lake jarang dibuka.
Bahkan jika itu adalah para tetua dan penguasa istana, mereka hanya akan diizinkan masuk jika mereka dihadapkan dengan terobosan. Sedangkan untuk para murid, hanya murid dari Aula Surgawi dan murid-murid top pada saat itu juga, yang diizinkan untuk sesekali masuk. Itu mungkin hadiah tertinggi yang diberikan oleh sekte. Namun untuk murid Ice Phoenix Palace, ini mungkin pertama kali terjadi. Selain itu, setiap istana diizinkan memilih 100 murid mereka yang paling terkemuka. Ekspresi kompleks melintas di wajah Mu Bingyun. Istana ke-36 mereka hanya memiliki Yun Ce dan Mu Xiaolan sebagai murid sehingga mereka tidak harus memilih. Oh, Yun Ce mengangguk. Tidak heran Mu Xiaolan akan senang dengan keadaan seperti itu. Mengapa murid Ice Phoenix Palace diizinkan masuk kali ini? Dan dalam jumlah yang begitu besar. Saya ingin tahu tentang itu juga, Mu Xiaolan menimpali. Mu Bingyun benar-benar menatapnya. Kau seharusnya menebak, kan? Suara surga abadi, tanya Yun Ce. Bahkan jika Hei berkultivasi selama 1000 tahun lagi, seorang ahli berusia 10.000 tahun tidak akan membuat banyak kemajuan. Namun, puncak praktisi mendalam di bawah usia 60 yang berkultivasi selama 1000 tahun di dalam Eternal Heaven Pearl tidak diragukan lagi akan memajukan banyak tingkatan, memberi wilayah surgawi timur 1000 ahli yang tiada taranya. Alam Eternal Heaven yang jarang memungkinkan orang lain untuk mendapatkan bagian dari kekuatan Eternal Heaven Pearl sebenarnya tidak ragu-ragu untuk membina praktisi yang mendalam dari alam lain, sehingga Song Snow Realm kami juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan Heavenly Nether Frost Lake. Meskipun kita masih tidak tahu apa yang tersembunyi di baliknya, jika kita tidak bersiap sesegera mungkin, akan terlambat ketika saatnya tiba. Petik 2. Yun Ce. Itu juga karena suara surga abadi yang membuat ketua sekte mengubah pemilihan murid langsung ke tanggal yang lebih awal. Alasan utama untuk membuka Heavenly Nether Frost Lake dalam 7 hari adalah untuk memilih murid langsung. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Yang harus Anda lakukan adalah untuk tidak membuang waktu dalam Heavenly Nether Frost Lake. Kecil kemungkinan bahwa kesempatan seperti ini akan datang untuk kedua kalinya. Petik 2. Bab 979 Setan. Saya tidak akan pergi kemanapun selama 7 hari ini dan pasti akan mempertahankan kondisi terbaik saya dengan baik, jawab Mu Xiaolan, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Alis Yun Ce berkerut saat lautan maut emas gagak petir lembah api muncul dalam benaknya. Laut kematian muncul karena kekuatan surgawi Golden Crow dan Heavenly Nether Frost Lake dilahirkan oleh urat surgawi yang ditinggalkan oleh Ice Phoenix. Keduanya harus serupa dalam hal karakteristik dan karena ini berada di alam dewa, tingkat Heavenly Nether Frost Lake pasti akan melampaui tingkat laut kematian. Dan karena dia mampu menyerap kekuatan lautan maut, maka Yun Ce, mungkinkah kamu punya rencana lain? Mu Bingyun bertanya ketika dia melihat bahwa Yun Ce belum mengatakan sepatah kata pun. Oh tidak, Yun Ce dengan cepat tersadar. Kakak senior dan aku akan mempersiapkan ini bersama dengan baik. Petik 2. Siapa sih yang ingin bersama dengan pembuat onar seperti Anda? Mu Xiaolan mendengus pelan. Kemudian, dia tidak khawatir tentang hal itu dan memperingatkan, kamu tidak boleh mengganggu saya selama 7 hari ini dan kamu juga tidak boleh pergi kemanapun. Jika Anda membuat masalah lagi, saya tidak akan merawat Anda. Petik 2. Saya mengerti, jawab Yun Ce tanpa daya. Lalu, dia bergumam dalam benaknya, kapan aku membutuhkanmu untuk menjagaku? Biasanya hanya Anda yang datang untuk ikut campur dalam bisnis saya. Tuan, antara kakak senior Hanyi dan kakak senior Fei Xue, menurut Anda siapa yang kemungkinan besar akan dipilih oleh pemimpin sekte? Mu Xiaolan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah apa yang semua orang di seluruh sekte bertanya-tanya tentang selama beberapa tahun terakhir. Orang yang Realm King pilih untuk menjadi murid pewaris langsungnya hanya bisa Mu Hangyi atau Mu Fei Xue. Tidak ada murid lain yang cukup memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Ini adalah konsensus umum seluruh sekte. Kami akan tahu dalam 7 hari, jawab Mu Bingyun. Tapi saya percaya bahwa ada peluang 60% untuk Hanyi untuk memilih dan 40% Fei Xue. Sebagian besar juga percaya ini. Petik 2. Kenapa? Yun Ce tidak mengerti. Saya mendengar suster senior Xiaolan mengatakan bahwa Mu Fei Xue lebih muda dari Mu Hanyi dan kultivasinya juga jauh lebih besar. Jika itu yang terjadi, maka bakat bawaan Mu Fei Xue harus menang melawan Mu Hanyi. Mengapa Mu Hanyi yang memiliki kesempatan lebih besar untuk dipilih sebagai murid langsung? Karena Fei Xue telah mewarisi garis keturunan Ice Phoenix saat lahir, Mu Bingyun menjelaskan. Kultivasinya lebih tinggi dari Mu Hanyi hanya karena keuntungan garis keturunannya. Jika dia tidak memilikinya, Hanyi seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Fei Xue. Setelah menjadi murid langsung Realm King, seseorang akan menerima setetes penuh darah asal Ice Phoenix sehingga tidak masalah jika seseorang memiliki garis keturunan Ice Phoenix atau tidak. Bagi Raja Realm besar, faktor yang paling penting adalah bakat bawaan dan kemampuan komprehensif terhadap hukum jenis es. Petik 2. Dengan itu, seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara Hanyi dan Fei Xue. Namun, Hanyi memiliki 2 keunggulan lainnya. Yang pertama, adalah bahwa Mu Hanyi adalah laki-laki, jadi dia akan menerima manfaat yang lebih besar ketika mewarisi garis keturunan Ice Phoenix. Mampu memiliki kedekatan dengan hukum jenis es sangat jarang terjadi pada pria. Yang kedua seharusnya karena lebih banyak orang ingin dia menjadi murid pewaris langsung, kan? Yun Ce menyela. Mu Xiaolan memelototi Yun Ce dengan postur seorang kakak perempuan senior, memperingatkannya untuk tidak mengganggu tuan mereka. Benar, Mu Bingyun mengangguk ringan. Temperamen Hanyi lembut dan elegan. Dia sangat menghormati para tetua dan tidak pernah sombong terhadap sesama anggota sekte. Jika dia pernah menemukan ketidakadilan, dia akan selalu melakukan binatang buasnya untuk membantu. Akibatnya,
Ia memiliki reputasi dan prestise yang sangat baik di dalam sekte tersebut. Bahkan, reputasinya bahkan telah menyebar keluar sekte. Adapun Fei Xue, dia secara alami sangat arogan dan dengan sepenuh hati mencurahkan waktunya untuk berkultivasi. Dia jarang meninggalkan aula surgawi dan bahkan di antara murid Ice Phoenix Palace, sedikit yang jarang melihatnya. Karena itu, Hanyi berpihak pada masyarakat umum. Petik 2. Oh, Yun Ce mengangguk dan menyeringai sedikit. Yunus, tindakan Yun Ce tidak luput dari mata Mu Bingyun. Dia berkata dengan lembut, ketika Anda berada di ruang budidaya, ingatlah untuk meninggalkan sedikit kesadaran untuk mencatat setiap gerakan di luar. Dalam rangka untuk mencocokkan pembukaan Heavenly Nether Frost Lake 7 hari dari sekarang, Amorous Frost Dew tahun ini akan diberikan lebih cepat dari jadwal. Murid Aula Surgawi secara pribadi akan datang dalam waktu 3 hari untuk menyerahkannya. Saya juga harus mengolah di pengasingan untuk waktu yang singkat selama hari-hari ini sehingga saya tidak akan berada di istana. Kalian berdua tidak boleh melewatkannya. Petik 2. Ya Tuan, saya akan memperhatikan setiap gerakan dari luar. Mu Xiaolan menjadi bersemangat sekali lagi ketika Frost Dew Amorous disebutkan. Frost Dew Asmara, tanya Yun Ce. Saya tahu Anda akan bertanya tentang hal itu, kata Mu Xiaolan sok. Embun Frost Amorous adalah sejenis cairan roh berharga yang diproduksi oleh rumput Amorous. Ini adalah titik embun yang tidak akan mengeras tidak peduli seberapa kuat energi dingin yang terpapar padanya. Anda dapat meminumnya, tidak peduli seberapa rendah kekuatan yang Anda miliki dan itu tidak akan merusak pembuluh darah atau tubuh Anda yang dalam. Dalam 3 hari berikutnya setelah konsumsi, itu akan membersihkan sumsum dan meridian Anda. Meskipun itu tidak meningkatkan kekuatan Anda yang mendalam, itu dapat secara permanen meningkatkan tubuh Anda dan afinitas yang mendalam terhadap energi yang mendalam es. Murid Ice Phoenix Palace seperti kita hanya dapat menerima 1 kali setahun. Anda dapat menerima 1 hanya dalam 3 bulan itu terlalu beruntung. Petik 2. Oh, Yun Ce mengangguk. Tingkatkan afinitas terhadap elemen es. Apakah aku benar-benar membutuhkan hal semacam itu? Mu Xiaolan tidak memperhatikan kurangnya minat Yun Ce dan melanjutkan, karena Frost Dew Amorous terlalu berharga dan membutuhkan kekuatan mendalam yang sangat kuat untuk menjaga agar energi spiritualnya tidak bocor, itu selalu merupakan murid Ice Phoenix Divine Hall yang datang ke secara pribadi mengirimkannya ke setiap Ice Phoenix Palace. Ini juga kesempatan langka di mana kita bisa melihat saudara dan saudari senior kita dari Aula Surgawi. Petik 2. Tidak bisakah kita melihat mereka hanya dalam 7 hari? Yun Ce bertanya dengan datar. Komentarnya langsung membuat Mu Xiaolan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ketika kamu mendapatkan Frost Dew Amorous, ingatlah untuk segera mengkonsumsinya. Jika tidak, begitu segel dilepaskan, energi spiritualnya akan dengan cepat menghilang. Mu Bingyin mengatakan ini terutama agar Yun Ce bisa mendengarnya. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Mu Xiaolan menarik Yun Ce ke bawah untuk memberi hormat yang mendalam pada Mu Bingyun dan kemudian mereka memasuki Ice Phoenix Palace bersama. Mu Bingyun berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berbalik untuk melihat ke arah di mana sosok Yun Ce menghilang, kompleksitas yang dalam berkedip di matanya yang bersalju. Ketika Yun Ce secara paksa mengkonsumsi pelet jiwa es jade Valen untuk meningkatkan kekuatannya yang sangat besar, dia telah memperingatkan Yun Ce untuk tidak berkultivasi dengan paksa sampai kekuatannya yang dalam telah stabil atau dia akan menderita serangan balasan. Namun, kekuatannya yang mendalam saat ini berada di tingkat ke-10 realem mendalam sovereign. Ini berarti bahwa dia tidak hanya tidak mendengarkan peringatannya dan menstabilkan kekuatannya yang mendalam, dia juga membuat pilihan yang konyol dan gila untuk berkultivasi secara paksa. Tidak ada cara lain dia bisa meningkatkan wilayahnya sebanyak itu. Tapi, dalam waktu 3 bulan yang singkat, ia melintasi setengah dunia besar dalam alam mendalam sovereign. Ketika dia telah menyelidikinya sebelumnya, energi mendalam Yun Ce sebenarnya tak terkira aman, tanpa ada lubang ketidaksabaran sama sekali. Dia secara pribadi telah melihat letusan instan dari energi dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia menghadapi Mu Yizu dan Mu Luoqiu. Itu jelas hanya peningkatan dalam alam mendalam sovereign tetapi kekuatan yang meletus darinya tampaknya bahkan lebih mungkin untuk melewati setengah real besar dalam alam asal surgawi dibandingkan dengan 3 bulan lalu. Meskipun dia dilahirkan dari alam yang lebih rendah, tubuhnya menunjukkan keanehan yang belum pernah dia dengar sebelumnya bahkan di alam dewa, bahkan berdasarkan tingkat ketinggian dan pengalamannya. Yun Ce, orang yang dikenal sebagai Sky Poison Pearl sebagai tuannya, apa sebenarnya? Sepertinya aku benar-benar harus memberitahu kakak perempuan tentang dia, gumam Mu Bingyun. Kemudian, sosok celestialnya bergoyang dan pakaian saljunya berkibar-kibar sebelum dia menghilang di dalam salju yang tak berujung. Deskripsi Mu Bingyun tentang Heavenly Nether Frost Lake dan kegerahan abnormal Mu Xiaolan sudah cukup untuk memberitahunya bahwa memasuki Heavenly Nether Frost Lake pasti sangat bermanfaat. Yun Ce, yang saat ini sedang mengejar kekuatan besar sekarang secara alami tidak akan membiarkan dirinya melewatkannya. Dengan demikian, setelah dia memasuki ruang budidaya, Yun Ce tidak lagi melanjutkan metode budidaya mempertaruhkan nyawanya sebelumnya. Sebagai gantinya, dia mendengarkan instruksi Mu Bingyun dan fokus mengumpulkan energi. Waktu berlalu dengan tenang dan seluruh Ice Phoenix City jauh lebih tenang dari biasanya. Semua murid Ice Phoenix Palaces yang telah dipilih masuk ke dalam kondisi meditasi untuk yang sangat langka, ke titik di mana itu mungkin tidak pernah terjadi kedua kalinya, peluang yang akan terjadi dalam 7 hari. Pada sore hari-hari ketiga, arus aura embun beku mengalir menuju aula utama Istana Phoenix S ke-36. Meskipun hanya melintas, itu menyebabkan Yun Ce, yang masih berada di ruang kultivasinya, membuka matanya. Aura ini, mungkinkah murid aula surgawi yang datang untuk membebaskan, embun Frost Asmara, telah tiba? Dia tidak segera bangun dan malah menutup matanya lagi.
Tapi setelah beberapa saat, dia masih belum mendengar Mu Xiaolan meninggalkan ruang kultivasinya. Dia kemungkinan besar benar-benar memblokir kelima inderanya secara tidak sadar dalam kondisi meditatifnya. Dia hanya bisa bangun dan menggerutu tanpa daya, seperti yang diharapkan, gadis kecil itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Lupakan, aku akan mengambilnya. Petik 2. Dia mendorong membuka pintu ruang budidaya dan menuju ke aula utama. Tepat ketika tatapannya beralih ke pilar es, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku ketika dia berdiri tertegun di tempat. Aula utama Istana Es Phoenix dipenuhi dengan segala macam kristal es yang indah. Gumpalan cahaya lembut tumpah dari dua jendela es di samping. Sebuah kursi es yang dipahatkan digambar seekor burung hantu es yang cantik duduk di bawah jendela dan sesosok fantastik sedang bersandar di atasnya sekarang. Postur duduknya malas dan santai, seolah-olah dia sedang duduk di dalam di sofa wangi kamarnya sendiri. Dia mengenakan gaun putih salju dan ujung roknya ditarik sedikit ke atas karena postur duduknya yang memperlihatkan sedikit pergelangan kaki. Pergelangan kakinya tampak lembut, halus, dan sangat lentur, mungkin juga tanpa tulang. Itu cukup montok sehingga tampak seperti ditutupi lapisan salju. Rambutnya yang panjang membentang sampai ke pinggangnya dan itu memiliki semacam warna es yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Itu bukan putih murni tapi putih berkilau yang berbintik-bintik dengan kristal es dan berkilau dengan sedikit cahaya biru. Rambutnya sangat indah di bawah sinar matahari. Ketika Yun Ce melihatnya, dia sudah mengarahkan pandangannya ke Yun Ce. Ada sangat sedikit gadis di dunia ini yang bisa mengejutkannya sementara di dunia ini dan dia sendiri berpikir bahwa wanita seperti itu tidak ada sama sekali. Namun, wanita di depannya telah membodohinya untuk waktu yang sangat lama. Mu Bingyun sendiri sudah memiliki wajah yang sangat indah tetapi wanita di depannya entah bagaimana bahkan lebih cantik darinya. Mu Bingyun dingin dan acuh tak acuh sampai penuh. Dia secantik abadi yang dilukis, tetapi tidak ada yang bisa merasakan sedikit terhadapnya ketika mereka menghadapinya. Namun, wanita ini berdiri di ujung spektrum. Wajah cantik yang masuk ke mata Yun Ce bukan hanya wajah indah yang bisa menjatuhkan negara dengan berlutut saja. Alis bulan sabit yang sedikit miring dan mata berkabut yang menatap Yun Ce berisi kekuatan untuk menyihir jiwa. Bibirnya yang sedikit melengkung membuatnya tampak seperti sedang tersenyum tipis dan warna merah muda yang cerah dari bibirnya bahkan lebih lembut dan indah daripada bunga yang mekar. Itu berisi pesona yang tak terlukiskan yang bahkan lautan bunga tidak bisa memancarkannya. Kulitnya yang seperti salju tidak ternoda bahkan oleh setitik debu dan dia tampak bersinar dengan kemegahan suci. Tapi sedikit merah muda samar yang merembes di pipinya yang menghiasi kecantikannya dengan pesona yang mencekik. Wajahnya bukan satu-satunya yang luar biasa, sosoknya memikat secara ekstrim. Tidak ada seorang gadis yang pernah dilihatnya dalam hidupnya yang bahkan nyaris memiliki sosoknya. Pita berwarna salju diikatkan di pinggangnya yang tipis seperti pohon willow, tetapi jubah salju yang menutupi dadanya tampak begitu bulat dan penuh seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari perangkapnya setiap saat. Bokong di bawah pinggangnya yang ramping hanya bulat dan kencang. Meskipun dia jelas dalam posisi duduk, lekuk tubuhnya sedemikian rupa sehingga jika iblis telah menarik mereka ke dalam keberadaannya sendiri. Seluruh tubuhnya meneteskan semacam daya pikat dan pesona yang menggerogoti tulang dan jiwa. Dia tampak seperti sucubus yang telah dikirim untuk menyihir umat manusia oleh ras iblis. Yun Ce hanya menatapnya dari jauh tetapi pada saat ini dia benar-benar lupa menggerakkan kakinya sama sekali. Aliran panas yang ganas mengalir keluar dari kontrol di dalam tubuhnya. Tapi syukurlah, dia memaksa dirinya untuk bangun dengan kekuatan tekadnya yang luar biasa dan melakukan yang terbaik untuk menekan aliran panas yang mengancam akan keluar dari tubuhnya. Peri ini, tidak, apakah dia murid yang datang untuk membebaskan Frost Dewa Amorous? Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi perempuan dan memikirkan bahwa seorang murid perempuan dengan keindahan yang dapat menghancurkan seluruh bangsa sebenarnya ada di aula surgawi. Sebenarnya, dia harus mengubah deskripsi itu. Memikirkan bahwa jiwa peri penyihir seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Para murid Divine Ice Phoenix Sekte semua mengembangkan seni es yang mendalam, jadi mayoritas dari mereka harus berhati dingin dan bangga. Apakah dia benar-benar anggota dari Divine Ice Phoenix Sekte? Bab 980 kakak senior gelombang-gelombang. Pikiran Yun Ce menjadi berantakan. Wanita yang menggoda itu dengan malas bangkit dari kursi es dan roknya berkibar ke bawah, menutupi pergelangan kaki yang digunakan surga untuk semua energinya. Sepasang jiwa yang menarik mata yang indah lalu menatap Yun Ce dan perlahan berjalan ke arahnya. Itu hanya ketika dia datang lebih dekat bahwa Yun Ce memperhatikan bahwa dia memiliki pola es Phoenix dengan sayapnya terbuka di gaun saljunya. Namun, dadanya terlalu penuh, menyebabkan polanya menjadi benar-benar cacat. Tidak hanya dadanya yang besar, itu juga sehalus air. Setiap langkahnya jelas lambat tetapi setiap langkah menyebabkan mereka bergetar dan berayun, dengan cepat menyebabkan Yun Ce menjadi pusing. Seolah-olah tatapannya tersedot ke mereka. Setelah linglung lagi, matanya agak enggan berpisah dengan mereka. Pada saat inilah tegukan datang dari apel Adam Yun Ce. Suara awalnya seharusnya sangat lembut tetapi di Ice Phoenix Palace yang sunyi, itu sangat jelas dan beresonansi. Yun Ce tiba-tiba terbangun oleh suara ini dan bahkan seseorang dengan kulit setebal tembok kota ingin segera berbalik dan melarikan diri dengan tangan menutupi wajahnya. Yun Ce, wanita yang menggoda sepertinya tidak pernah mendengarnya. Dia berdiri di depan Yun Ce dengan mata berkabut dan memanggil nama Yun Ce dengan bibir merah muda yang terbuka lembut. Suaranya memikat dan menawan bagi tulang-tulang. Itu hanya momen singkat tapi dua kata Yun Ce yang paling akrab menyebabkan tulang di seluruh tubuhnya menjadi lunak. Dia diam-diam menarik napas dan tatapannya menjauh, tidak berani melihat lagi pada iblis wanita yang sudah dalam jangkauan. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, besar.
Begitu kata, besar keluar dari mulutnya, Yun Ce menggigit lidahnya dan berkata dengan susah payah. Salam, kakak perempuan senior. Petik 2. Kakak gelombang-gelombang kakak senior. Alis bulan sabit wanita itu membungkuk ketika sudut mulutnya sedikit naik. Perubahan kecil dalam ekspresi menyebabkan jiwa awalnya menarik pesona wajah meluap tanpa menahan diri. Kepalanya tertutup dan aroma yang sangat harum Yun Ce tidak pernah mencium atau mendengar tentang sebelumnya disikat ringan. Kau akan mengatakan, kakak perempuan senior berkancing besar, bukan? Suara itu santai namun anggun. Mulut Yun Ce menganga sedikit terbuka, tubuhnya terasa kehabisan daya, pikirannya dan akan goyah, karena bahkan jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Otaknya belum pernah terasa kosong. Dia memiliki jiwa Dewa Naga dan telah mengalami temperamen kejam dari jiwa penyerap jiwa bunga dunia Belanda. Tidak peduli seberapa tangguh musuh, mereka tidak pernah menyebabkannya merasa kehilangan. Iblis wanita di depannya tidak menunjukkan sedikit pun aura energi yang mendalam atau kekuatan yang menindas. Dia juga tidak menggunakan kekuatan pikiran korosi atau penindasan, namun pertanyaan yang dia tanyakan dengan senyum dan alis rajutan mengalahkan jiwanya ke kondisi seperti itu. Yun Ce tidak tahu berapa lama dia tertegun kali ini tetapi ketika dia akhirnya sadar kembali, dia tidak punya pilihan selain berbicara secara paksa untuk menghilangkan rasa malunya dan kehilangan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boleh aku bertanya apa? Kakak senior berbereastit. Ah, pop. Yun Ce menamparkan mulutnya dan kemudian wajahnya yang bengkok menggunakan suara yang lebih keras untuk dengan cepat berkata, bolehkah aku bertanya siapa nama kakak senior itu? Tatapan iblis itu bergeser saat dia tersenyum tipis. Matanya tampak terkejut bahwa Yun Ce benar-benar pulih secepat ini. Aku sudah lama mendengar bahwa murid laki-laki baru dari Ice Phoenix Palace 36 ke-6 memiliki nyali besar. Pada hari pertama dia datang ke Ice Phoenix Realm, dia membuat Mu Feng Su marah dan memprovokasi murid kepala istana Ice Phoenix pertama beberapa hari yang lalu. Sekarang saya sudah melihatnya berani jadi tidak sopan hari ini, dia benar-benar punya nyali besar. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, ketika dia memikirkan reaksi sebelumnya, Yun Ce serius ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia menenangkan dirinya sekali lagi dan melakukan yang terbaik untuk membuat suaranya tampak sealami mungkin dan berkata dengan wajah tebal, meskipun nyali saya besar, saya pasti tidak berani tidak hormat kepada kakak perempuan senior. Hanya saja, suster senior sangat cantik sehingga saya sedikit terpana sehingga saya kehilangan suara. Saya harus meminta kakak senior untuk memaafkan saya. Saya juga percaya bahwa kakak perempuan senior tahu bahwa saya tidak sengaja melakukannya. Petik 2. Omong kosong. Bahkan jika saya kehilangan kendali diri untuk menjadi seperti itu. Siapa yang tahu apa yang telah dilakukan pria lain? Dia pasti terbiasa melihat segala macam hal aneh. Sebenarnya ada iblis wanita di dunia ini, aku bertanya-tanya apakah dia punya pria. Oh, lalu Anda mengatakan bahwa saya salah. Setan itu secara tidak sengaja menggigit bibirnya. Riak langsung naik di hati Yun Ce saat dia buru-buru menjawab, tidak. Bagaimana bisa itu kakak senior bereastit? Kali ini, Yun Ce benar-benar berharap dia bisa mengambil pisau dan menikam dirinya sendiri dengan itu. Itu pasti bukan kesalahan suster senior. Ahem, bolehkah saya bertanya apakah sister senior ada di sini untuk memberikan Frost Dew Amorous kepada saya dan sister senior Xiaolan? Petik 2. Sang iblis wanita mengulurkan dua jari yang mempesona dan dengan ringan mendorong keluar dua botol batu giok kecil. Didukung oleh angin sepoi-sepoi, dua botol mendarat di tangan Yun Ce. Aku datang untuk mengantarkan embun beku dan menemui seseorang. Petik 2. Tentang itu, Palace Master mengatakan bahwa dia tidak akan berada di sini selama beberapa hari ini. Yun Ce hati-hati menarik botol giok. Karena itu masalahnya, tujuan saya dapat dianggap tercapai. Iblis wanita itu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara lembut, lebih baik jika Anda dan Xiaolan mengonsumsi 2 tetes embun beku ini sesegera mungkin. Petik 2. Mendengar niatnya untuk pergi dalam kata-katanya, kompleksitas yang tidak jelas meluap dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, kakak senior, meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu, Anda tahu nama saya, tetapi saya tidak tahu nama Anda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Wanita di hadapannya cantik dan menawan dan mungkin tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolaknya. Jika ada yang bisa melibatkan diri dengan dia, mereka mungkin akan rela menghabiskan 3 kehidupan dalam kebobrokan sebagai gantinya. Pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul dalam pikiran Yun Ce dan itu sangat jelas dan intens. Iblis itu tidak menoleh kepadanya tetapi berkata dengan lembut, Musuh Anyin. Pernahkah Anda mendengar nama itu sebelumnya? Yun Ce telah bersembunyi di Ice Phoenix Palace selama 3 bulan. Dia mungkin bisa menghitung nama anggota sekte yang dia kenal di satu tangan sehingga dia jelas belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi sebagai veteran hubungan, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak melakukannya? Dia dengan cepat mengungkapkan kejutan yang menyenangkan dan berkata, jadi, Anda adalah suster senior Suanyin. Meskipun belum lama sejak saya berada di sekte, saya sudah mendengar nama besar suster Suanyin. Saya tidak berharap untuk bertemu suster senior Suanyin secepat ini. Saya sangat beruntung bahwa saudari senior Suanyin adalah orang yang secara pribadi memberikan Frost Dew Amorous kepada saya. Dan saudari senior Xiaolan. Petik 2. Oh, bibir Mu Suanyin dipenuhi dengan aroma saat matanya yang indah sedikit menyipit, beredar dengan pesona yang tak terbayangkan. Kamu benar-benar mendengar namaku sebelumnya. Hati Yun Ce melompat di bawah tatapannya. Mungkinkah itu adalah nama palsu? Yun Ce dengan cepat menjawab dengan tenang tanpa memerah. Tentu saja, karena ini yang dikatakan oleh suster senior Suanyin secara pribadi. Petik 2. Ekspresi yang lebih lucu kemudian ditambahkan ke mata indah itu. Dia kemudian menyapu pandangannya di tubuh Yun Ce dari atas ke bawah.
Dia tidak lagi berbicara dan kemudian mengambil beberapa langkah lagi, memberikan Yun Ce pandangan yang sangat baik tentang sosoknya yang berangsur-angsur pergi. Ekspresi itu agak membuat Yun Ce heran. Pikirannya berputar dan kemudian cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dengan cepat memanggil, "Tunggu. Saudari senior Suanyin, nama Anda yang lain adalah Mu Feixue, bukan?" Petik 2. Langkah Mu Suanyin berhenti. Dia berbalik dengan indah dan berkata, "Oh, kenapa kamu percaya itu?" Ketika dia melirik kembali, Yun Ce melihat keindahan sekali lagi dan dunia sebelum dia menjadi berkali-kali lebih bersinar. Yun Ce fokus dan kemudian berkata dengan penuh keyakinan, "Masalah tentang pertikaianku dengan kepala murid dari Ice Phoenix Palace pertama beberapa hari yang lalu hanya diketahui di Aula Surgawi, Mu Hanyi." Batuk, batuk, kakak senior Hanyi. Tetapi saudara senior Hanyi membuat saya berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal itu sehingga dia juga tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, jika saudara senior Hanyi benar-benar mengagumi kakak perempuan Feixue, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Petik 2. Mu Suanyin. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang kakak senior Hanyi, aku yakin orang seperti dia tidak akan menyukai gadis biasa. Tetapi jika itu Anda, suster senior, lupakan kekaguman, tergila-gila sampai pada titik ia tidak peduli dengan kehidupannya. Petik 2. Juga, ketika kakak senior memberi saya nama, Mu Suanyin sebelumnya, Anda anehnya bertanya kepada saya apakah saya benar-benar mendengar nama ini. Ini sebabnya saya berpikir bahwa itu pasti nama yang jarang digunakan suster senior. Maksud saya nama lain suster senior. Dan itu karena lebih banyak yang tahu nama Mu Feixue. Petik 2. Tatapan Yun Ce yakin. Suaranya jernih dan senyum percaya diri yang ringan tersungging di sudut mulutnya. Mu Suanyin juga tersenyum. Meskipun itu hanya sisi wajahnya yang sangat cantik, itu masih dipenuhi dengan pesona. Cukup pintar. Petik 2. Kata-kata ringan yang keluar dari mulutnya terdengar seperti mimpi. Kemudian, sosoknya yang bersalju menjadi sedikit tidak jelas sebelum tersebar seperti salju, menghilang dari garis pandang Yun Ce. Kata-kata pujian terakhir yang dia tinggalkan adalah seperti suara surgawi yang melamun di samping telinga Yun Ce yang bertahan lama di dalam jiwanya. Yun Ce berdiri kosong di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas panjang. Ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana dia kehilangan kendali atas dirinya seperti itu dan itu bahkan di depan kecantikan yang tiada taranya. Fiuh, sepertinya saya menebak dengan benar. Meskipun agak memalukan, ada baiknya aku tidak kehilangan semua kecerdasanku di depan wanita cantik. Bagian terakhir di mana saya menduga bahwa dia adalah Mu Feixue seharusnya menebus sedikit kesan yang dia miliki tentang saya. Petik 2. Melihat botol batu giok Amorous Frost Dew di tangannya, Yun Ce mempercepat langkahnya dan tiba di depan ruang budidaya Mu Xiaolan. Dia mengetuk dan kemudian berkata, "Suster senior Xiaolan." Tepat saat dia mengucapkan namanya, pintu ruang budidaya langsung terbuka. Suara tidak sabar Mu Xiaolan segera diikuti, "Troublemaker. Bukankah aku bilang untuk tidak menggangguku?" Petik 2. Kecepatan dia membuka pintu sangat cepat sehingga membuat Yun Ce tertegun sebentar. Iblis wanita yang memberikan Frost Dew Amorous. Oh, ketika seorang saudari senior datang dan dengan sengaja melepaskan energi yang dalam, Mu Xiaolan tidak bereaksi sama sekali. Suara mereka tidak terlalu rendah sehingga Mu Xiaolan masih tidak keluar menyebabkan dia menjadi sangat yakin bahwa Mu Xiaolan secara tidak sadar menyegel kelima indranya dalam keadaan meditasi, yang berarti bahwa dia akan sangat sulit untuk dibangunkan. Dia tidak berharap bahwa dia akan langsung membuka pintu setelah dia memanggil namanya beberapa saat yang lalu. Frost embun asmara datang. Yun Ce mengangkat botol giok di tangannya. Wah, Mu Xiaolan senang sekaligus terkejut. Matanya melebar saat dia bertanya, kapan itu dikirim? Mengapa saya tidak mendengar apa-apa? Apakah itu master yang memberikannya kepada Anda setelah dia mengambilnya? Petik 2. Itu hanya beberapa saat yang lalu. Seorang saudari senior tertentu membawanya. Yun Ce tercengang. Kamu tidak mungkin tertidur, kan? Kaulah yang tertidur. Mu Xiaolan marah. Kamu pasti berbohong padaku. Saya kira itu mungkin datang hari ini jadi saya tidak benar-benar bermeditasi. Saya telah memperhatikan tanda-tanda aktivitas di luar sejak sore dan saya tidak mendengar ada yang datang. Anda jelas berbohong kepada saya. Petik 2. Petik 2. Jika aku berbohong kepadamu, aku adalah anjing kecil. Yun Ce mendengus. Tapi gadis kecil Mu Xiaolan ini sepertinya tidak berbohong, dan dia juga tidak bisa berbohong. Mungkinkah indera pendengaran dan rohaninya berhenti bekerja beberapa saat yang lalu? Kamu bilang seorang kakak perempuan mengirimkannya. Lalu katakan padaku, kakak senior mana itu? Mu Xiaolan berkata dengan wajah yang berarti, kamu jelas-jelas berbohong. Ini kakak senior Mu Feixue. Yun Ce menjawab dengan jujur. Jiwanya bergetar sekali lagi ketika dia berpikir tentang keindahan menyihir yang bisa membalikkan dunia. Siapapun yang menikahi wanita seperti iblis itu pasti akan mati muda. Dia bertanya-tanya pria sialan mana yang seberuntung itu. Mu Xiaolan dengan tegas menatap Yun Ce sebelum mengambil sebotol Amorous Frost Dew. Pembohong, Huff. Bang. Pintu-pintu batu ruang budidaya tertutup rapat.